go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 115 Hati Debu Merah. Tombak kayu kecil dengan sumpit panjang, adakah kekuatan besar? Orang tua itu terkejut, sementara harimau Siberia memiliki mata yang lurus dan tidak bisa menahan diri. Apa benda tua ini? Ini untuk membiarkan setengah langkah surga dan darah. Chu Feng sendiri adalah hati yang bersalah, meskipun bagian terdalam hatinya selalu memiliki harapan tinggi untuk hal ini, tapi sekarang itu masih mengejutkan, langsung membunuh iblis besar dalam kabut hitam, sangat menakjubkan. Dia secara alami tahu bahwa tombak kecil hitam ini bukan benda, karena dalam seleksi, ada beberapa potongan bumi di celah jari-jarinya, yang sebenarnya panas dan memiliki indera suara. Pada saat itu dia mengerti bahwa benda ini mengejutkan. Mengambil tombak yang tidak mencolok ini dari tumpukan benda pada wanita parubaya yang menjual kompor waktu, banyak orang menertawakan saat itu. Hanya Chu Feng yang tahu bahwa dia telah melakukan penawaran besar. Yang satu ini lebih baik dari semua benda di luar kompor waktu. Dia bahkan bereksperimen di air terjun Tongtian. Dia awalnya belajar bahwa objek ini dapat diaktifkan dan memiliki kekuatan yang tidak terduga, tetapi dia tidak berani melakukan pengorbanan besar. Sekarang, dia mengaktifkan tombak kayu pada saat kritis, dan efeknya di luar dugaan. Ah! Dalam kabut gelap, makhluk setinggi 10 kaki itu mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelinding. Dia merasa bahwa akhir hari akan datang, sisik-sisik tubuh jatuh, jalan-jalan darah sekarat, dan energinya berkurang. Cahaya jiwanya mulai menjadi hitam, dan itu dibubarkan, hilang, dan sepertinya jatuh ke dalam jurang hitam yang tak terbatas, sampai akhir kehidupan. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak bisa percaya, mangsa di matanya, orang kecil dan rendah hati, benar-benar ingin membunuhnya. Sementara dia dalam ketakutan, dia masih geram dan tidak mau. Apakah hidup berjalan begitu bersih? Dia menggeram, menjadi gila, mencoba membunuh ayam di pot batu. Namun, dia mendapati dirinya gila dan tidak berguna, energi anjlok, dan fragmen-fragmen jalan yang terkandung dalam darahnya menghilang dan runtuh. Pada saat ini, lelaki tua itu mati-matian, mendesak cetakan kecil hitam itu, membiarkannya bercahaya, menghalangi kaleng-kaleng batu di sana, karena takut bahwa pihak lain akan pensiun sebelum meninggal. Mundur, melarikan diri. Kata orang tua itu, dia pasti gila. Menghadapi saat setengah mati Tianzun setengah langkah, dia merasa jiwa bergetar, karena makhluk-makhluk itu berwarna abu-abu, bahkan jika mereka akan mati, orang tuli dengan kekuatan destruktif yang hebat. Aku tidak bisa melarikan diri, aturan kandang yang dia buat belum sepenuhnya dihancurkan. Macan timur laut berteriak, dan dia juga tampak pucat. Mereka masih tidak tahu bagaimana situasi iblis lama telah memburuk, dan buah dari keseluruhan berada di tengah-tengah keruntuhan. Harimau Siberia berjongkok dan ingin memanggil tutup kaleng batu dan menutup stoples, tetapi tutupnya macet karena aturan dari luar dan benang tidak bergerak. Tua, apakah kamu ingin memakai gaun panjang ini? Chu Feng tidak panik, melempar rok panjang bertabur bintang ke toples batu untuk bertahan. Wajah tua itu kaku dan sedikit hijau. Apa yang spesial? Apa yang harus aku katakan? Sudah berapa lama sebelumnya, dia akan dipaksa untuk memakai rok roh jahat. Boom! Ketika dia ragu-ragu, dia marah setengah langkah, dan dia kesakitan, dan dia gemetar, dan tiba-tiba dia hitam dan berkabut. Aku pakai. Lao Gu sangat tidak tahu malu, bahkan jika dia bersembunyi di batu, dia takut dan merasa tidak aman. Dia dengan cepat bersembunyi di balik rok dan bertahan. Adapun harimau Siberia, itu ditarik oleh Chu Feng dan bersembunyi di reinkarnasi. Dibuat, Gu tua mengambil wajahnya sendiri, dan kemudian dia tenggelam dan memasuki reinkarnasi. Dia melupakan jiwa-jiwa ini, dan lampu-lampu khasnya hitam. Bahkan, mereka lebih peduli, bahkan jika itu adalah setengah langkah kematian suci, itu tidak ada gunanya, dan itu tidak mempengaruhi kaleng batu. Ah, tidak, bagaimana mungkin ini, caraku, darah yang telah aku olah dalam hidupku, betapa remang-remang, rune menghilang, kulit para dewa dilucuti, dan tulang-tulang juga patah. Keberadaan kabut hitam yang kuat berputar, rasa sakitnya tak tertandingi, darahnya menghitam, yang disebut akar kuat dan jejak jalan, sedang dihapus, menghilang terlalu cepat. Dan cahaya jiwanya juga sangat terurai, dan kekuatan mental yang kuat menghilang dalam cahaya hitam. Seperti dunia gelap yang datang, merampas darah dan tulang-tulang setengah langkah Tianzun, menghancurkan buah, dan memotongnya menjadi manusia. Hai! Dia hancur, tubuh menjadi area besar darah, kalajengking hitam, vitalitas kuat menghilang, menjelang akhir penurunan, dia berada di ambang kematian. Tidak, aku adalah dewa setengah langkah, bagaimana aku bisa mati di tangan beberapa serangga kecil? Aku berharap untuk menjadi dewa sejati dalam kehidupan ini, aku tidak mau. Dia berteriak,
Itu benar-benar menjadi gila, hidup dapat pergi ke langkah kehidupan ini, tidak tahu berapa banyak pengalaman yang menyeramkan, evolusi tingkat biologi ini kasar dan menyeramkan, sangat sulit. Dia dapat memiliki hasil seperti itu, tidak hanya masalah bakat, tetapi juga penciptaan dan keberuntungan, tetapi hari ini sangat tragis untuk mati, terlalu sedih. Apakah itu karena organisasi kita telah meninggalkan perjanjian prasejarah, dan telah membunuh semakin banyak barang belakangan ini? Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di bawah kehancuran dunia. Apakah ini balas jasa? Tidak, aku tidak mau, aku hanya seorang pelaksana, dan ada tingkat yang lebih tinggi. Kuat, mengapa tidak mencari mereka? Wujudnya hancur dan diliputi oleh kegelapan. Seluruh orang itu seperti hitam, dan jatuh ke dalam jurang neraka. Tidak ada jari dan tidak ada jeritan ketakutan. Kematian semacam ini berbeda dari orang lain. Setelah ditusuk oleh tombak hitam, hidup dirampas. Dalam proses pembusukan, ada juga rasa sakit yang tak terkatakan. Tidak mungkin, apa yang kulihat, aku tampaknya berada di dunia yang gelap, aku terpecah, ada apa, roh jahat, Shuro, materi aneh. Dia mulai berbicara omong kosong, saat-saat terakhir kehidupan sepertinya melihat sesuatu, dia berjuang. Sangat disayangkan bahwa dalam teriakannya, dia benar-benar meledak, bentuk dan cahaya jiwa tidak ada lagi, asap beterbangan, kematiannya sempurna, dan mustahil untuk bereinkarnasi. Hanya sedikit darah hitam tercemar yang tinggal di dekatnya, tetapi telah lama kehilangan vitalitasnya, yang tampaknya menjadi sumber polusi. Setelah beberapa saat, Laogu dan Northeast Tigers mengambil kepala mereka. Mereka secara alami memahami semua ini. Semuanya dingin dan vertikal. Bagaimana situasinya? Artinya, Chu Feng juga canggung, dan setengah langkah Tianzun terbunuh olehnya seperti ini. Tombak kayu hitam kecil hanya sepanjang sumpit, diam-diam tergantung di kekosongan, tidak bergerak, itu adalah iblis seperti itu, begitu mengerikan. Tidak jauh dari sana, Raja para Dewa sudah mati, dan kepala-kepala yang tersisa memercikkan darah gelap sebelum kematian para dewa, menyebabkannya mati. Bahkan, jika dia tidak diizinkan untuk dibelenggu di sini oleh hukum setengah langkah Tianzun sebelumnya, dia berharap untuk melarikan diri. Dengan keras, Chu Feng akhirnya menggerakkan kaleng batu untuk menembus sangkar hukum dan menyingkirkannya. Bahkan, ketika setengah langkah Tianzun meninggal, hukum-hukum itu sendiri dengan cepat menghilang. Hai! Chu Feng mengambil tombak kecil sumpit kembali dan menggunakannya sebagai harta langka untuk tinggal di toples batu. Namun, dia menjerit lagi, karena baru pada saat itulah dia menemukan bahwa reinkarnasi hilang sedikit, dan potongan itu memiliki sepotong abu kecil dan dibakar. Tidak banyak, tapi Chu Feng masih tidak bisa tidak melihat ke depan ke langit, inilah yang Li Wei ingin temukan, Tuhan tahu apa manfaatnya, sejauh ini tidak ada yang tahu penggunaan tanah yang benar, dan sebagai hasilnya, sekarang menjadi tombak kayu kecil tanpa diduga menyia-nyiakan sedikit. Dia sangat sedih. Aku akan tahu bahwa hal ini jahat, setan itu terlalu banyak, sebenarnya perlu bereinkarnasi tanah untuk dukungan, untuk berkorban, hanya untuk memiliki kematian. Chu Feng marah. Namun, dia tidak tahu siapa dia, dan dia terpaksa mengambil langkah itu, dia tahu bahwa dia perlu membakar reinkarnasi, dia harus melakukan hal yang sama. Hei, sesuatu, cepat. Chu Feng menyapa harimau timur laut dan orang tua itu, dan keretanya dimasukkan ke dalam kaleng batu. Namun, ketika saya ingin mengambil benda-benda lain, saya menemukan bahwa benda itu berlumuran darah hitam. Selain itu, ada benda-benda lain yang tidak tahu di mana benda itu berada, dan terlalu jauh untuk terbang. Tidak, lari, teriak Chu Feng. Ayo, Laogu juga minum. Karena, mereka semua melahirkan untuk pertama kalinya, seolah-olah mereka akan berada dalam kesulitan, dan kehidupan akan dihancurkan. Hai! Chu Feng mengemudikan kaleng batu dan menerobos kekosongan. Di tengah jalan, dia sekali lagi mengatur bidang transmisi dan dengan tegas melarikan diri. Boom! Langit runtuh, dan hantu itu menangis. Ketika mereka baru saja pergi, ada beberapa orang kuat di organisasi itu. Pada saat yang sama, keluarga Mo juga bergegas untuk menemukan darah hitam tempat itu, dan untuk membujuk benda-benda khusus, seperti anting-anting. Pada saat yang sama, urat-urat bumi runtuh, dan roh-roh jahat besar pulih, bergegas keluar dari permukaan, membunuh ke arah ini, dan datang ke tempat ini. Fluktuasi energi ini terlalu mengerikan, runtuh di urat nadi, mengalir melalui permukaan, menghancurkan batu-batu, Tianyu setinggi ratusan ribu meter dipenuhi dengan asap dan batu-batu besar. Ada ledakan besar di tanah, dan sesosok makhluk tercipta, dialah yang menyebabkannya. Ini hanya akibatnya, dan bahkan lebih banyak hal mengerikan terjadi di sekitar wanita itu. Kekosongan meledak, retakan hitam mulai menyebar, dan dengan cepat bergegas ke langit. Dia melintasi langit dan kekosongannya pecah. Adapun bumi, itu tenggelam dan jatuh dengan tajam. Untuk sesaat, magma melonjak, ombak merah-merah menghantam langit yang tinggi, dan awan-awan sudah dikalahkan.
Capung merah di tanah, pada saat yang sama, angin melanda, menyapu magma, dan cairan merah ada di mana-mana di langit. Kemudian, kilat dan guntur, dari langit jatuh, laut magma di tanah yang sama, bertabrakan dengan bubur merah yang digulung ke udara, dan poni meledak, Big Bang yang merobek gendang telinga manusia. Hari ini seperti akhir dunia. Roh jahat besar itu telanjang, dia berjalan di langit, adegan ini ada di sepanjang jalan. Dalam prosesnya, dia telah menyesuaikan keadaannya sendiri, jauh dari puncak, itu telah menyebabkan pemandangan kepunahan yang mengerikan, seolah-olah banjir dan bencana sekarang. Putong. Tiba-tiba, dia jatuh ke laut magma merah, kondisinya tidak begitu baik, salju putih seperti tubuh batu giok muncul gas hitam, cahaya hitam mengalir. Memasuki dunia ini, dia telah beradaptasi, dalam perjuangan, untuk menghadapi penindasan seluruh dunia, bunuh. Perampokan yang mati belum sepenuhnya berlalu. Fragmen jalan di tubuhnya bertentangan dengan dunia ini. Meskipun mereka mencoba untuk mengubah, mereka masih dalam transisi. Hei! Dingin, ia bangkit dari laut magma, cahaya tubuh, kulitnya kembali putih seperti batu giok gemuk. Namun, dalam keadaannya sendiri, sisa pakaiannya menyedihkan, wajahnya jelek, dan dia terbunuh dalam penerbangan, merobek langit. Di depan, orang-orang Moji asli meletakkan ladang besar, tetapi dengan sapuan pembunuhannya, semua runtuh, magnet dewa yang diukir dengan simbol Avenue diledakkan dan diubah menjadi bubuk. Dia seperti peri sungguhan, dan dia bisa melakukan segalanya, sepanjang jalan. Dalam dengkurannya, beberapa paku putih muncul di tubuhnya yang putih, menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan wajahnya ditutupi oleh helm perak, hanya menyisakan sepasang murid. Tidak ada keraguan bahwa fluktuasi kuat di sini luar biasa. Daerah di mana air terjun Tongtian berada terlalu istimewa. Asapnya ada di mana-mana, dan persepsi semua orang sangat menurun. Jika tidak, Buddha Batu, Wu Yuan, Heng Tuo dan yang lainnya pasti akan melahirkan di pertama kalinya. Ketika Chu Feng melarikan diri, orang-orang dari organisasi itu datang lebih dulu, dan orang-orang dari keluarga Mo mengikuti dengan cermat, dan mereka melihat pemandangan tempat kejadian, dan mereka semua tampak kosong. Awalnya itu berada di lorong kosong, tetapi ketika setengah langkah Tianzun menyusul angin Chu, ia merobek ruang dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, darah tercoreng, semuanya darah hitam. Organisasi dan Master Mo Jiale ini sedikit, hampir semuanya adalah pemimpin para dewa. Selain itu, ada setengah langkah dalam kegelapan, dan nafas yang mengerikan telah dirasakan oleh hati, mengejutkan jiwa. Kedua belah pihak sangat kuat, orang-orang ini tersebar, secara alami dikelilingi oleh tanah, mata mereka tertarik oleh beberapa artefak. Anting-anting giwang, kalajengking giok seputih salju, sepatu bot, del, tersebar di seluruh area, terkontaminasi dengan darah hitam. Siapa berani menargetkan organisasi ini? Seorang lelaki tua berbisik, matanya dingin, dan rambut pendeknya seperti landak. Ini adalah raja veteran para dewa, pergi ke absolut, tidak jauh dari bidang hari, dia sangat marah. Setelah datang ke sini, anggota organisasi ini bernama Sitian telah memahami bahwa salah satu dewa mereka telah mati, dan setengah langkah Tianzun juga telah terbunuh. Situasi ini sangat buruk dan sangat menyedihkan. Beberapa orang berani memulai dengan surga barat, dan sangat tertahan. Ini pasti orang yang jahat. Namun, mereka juga ragu-ragu. Raja Dewa punya tugas. Di daerah pinggiran, dia mencari seorang remaja untuk membeli Meng Potang. Dia akan mengambil kembali jenis cairan hidrasi dan membunuhnya. Jin Si, Del, untuk melakukan pembunuhan barang. Sebuah perbaikan liar, tetapi berumur 11 atau 2 tahun, jika Anda menemukannya, dapat dikatakan bahwa jari kaki cukup untuk mengambil nyawanya dan dengan mudah memulihkan Meng Potang. Bagaimana situasi buruk semacam ini bisa terjadi? Selain itu, setengah langkah Tianzun bertanggung jawab untuk inspeksi, dan di daerah ini, benar-benar mati. Seorang dewa dari organisasi surgawi barat menembak, mengangkat tangannya, dan mengambil 2 giwang hitam bernoda ke udara, dan memegangnya di tangan mereka. Dan lambat. Alien, keluarga Mo berhenti. Seorang raja dewa campur tangan, karena mereka secara alami dapat melihat bahwa anting-anting pejantan ini aneh, dengan simbol khusus yang berkedip-kedip di antara ketidakjelasan. Ini adalah harta karun. Itu adalah setengah langkah dari rahasia, para dewa terbuka, dan ada fragmen jalan di murid. Saudara laki-laki dari keluarga Mo, inilah mengapa benda ini terkontaminasi dengan darah organisasi kita, dan aku mencari petunjuk. Mengapa kamu berhenti? Jangan salahkan saudara-saudara, anting-anting ini terjerat dalam roh-roh jahat, asal-usulnya aneh, dan darah hitam itu mengerikan pada pandangan pertama, ada masalah besar, aku akan membantumu. Wajah Dewa Mojia tersenyum. Wajah organisasi surga barat sedikit dalam, dan pihak lain jelas harus memasukkan satu tangan. Tidak ada keraguan bahwa kedua belah pihak tertarik pada beberapa benda di tanah dan ingin mengambilnya sendiri. Namun,
Sisi baiknya mereka tidak merobek kulit, tidak lurus. Tidak, organisasi kami sudah cukup untuk mencari tahu. Raja dari organisasi Surga Barat menolak. Orang-orang Mojia menggelengkan kepala mereka, dan kata-kata lurus itu keras. Ada pepatah mengatakan bahwa Siong Tai canggung. Belum lama ini, roh-roh jahat muncul. Artefak ini terkait dengan air terjun Tongtian, atau mereka diliputi oleh roh-roh jahat. Mereka tidak dapat gegabah. Anting-anting ini adalah satu orang, mari kita jelajahi bersama dan lihat kejahatan apa yang ada di bawah. Wajah organisasi Surga Barat agak biru, dan seorang Raja Dewa meninggal. Itu sebenarnya setengah langkah Dewi. Ini jelas bukan kerugian kecil, terutama orang ini memiliki kemungkinan menjadi dewa, tetapi relatif, muda tahun, adalah berita buruk. Sekarang, keluarga Mo juga melihat artefak ini, dan mereka harus bertarung dengan mereka, menunda waktu mengejar para pembunuh, yang membuat mereka marah. Beri mereka satu. Jubah perak dari West Haven Organization keluar, ini adalah orang tua, dia sangat tinggi dan memiliki pinggang lurus, tetapi wajahnya agak tua. Dia adalah dewa setengah langkah, dan dia hanya lebih lemah dari makhluk yang mati di bawah tombak kayu. Selama percakapan, dia mengambil giwang, menghindari darah hitam, dan mengoperasikan metode khusus, dia ingin kembali dan melihat apa yang terjadi belum lama ini. Namun, dia gagal dan tidak ada cara untuk mengeksplorasi pertumpahan darah yang terjadi di sini. Bagaimana mungkin ini? Dia terkejut. Yah, di sisi lain, tuan dari keluarga Mo juga menggunakan metode yang serupa. Beberapa rahasia dapat menunjukkan hal-hal lama dalam sekejap, dan mereka gagal. Namun, kedua belah pihak tertarik pada anting-anting pada saat yang sama, ketika diminta, anting-anting itu dipenuhi dengan kecemerlangan yang luar biasa dan fluktuasi khusus dalam aturan. Ini seperti semacam hukum hilang tentang pemurnian tentara yang dicatat dalam buku-buku sejarah. Keluarga Mo berbisik. Roh-roh jahat datang melintasi perbatasan, kecuali dengan senjata dunia itu, dan secara alami membawa artefak yang diperoleh dari matahari di masa lalu, untuk memudahkan berjalan di dunia ini dan tidak bertabrakan dengan aturan asli langit dan bumi. Bang! Hampir pada saat yang sama, kedua belah pihak bersaing untuk kalah jengking putih. Itu adalah sepatu bot yang terlihat seperti kulit naga dan unicorn, dan mereka semua memancing persaingan. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah hal yang buruk, meskipun mereka tidak tahu asal-usulnya. Mo, kamu terlalu banyak. Ini adalah artefak yang ditinggalkan oleh dewa kita yang sudah mati dan Tianzun setengah langkah. Dengan darah hidup mereka, kamu berani bertarung. Wajah organisasi Tian Barat berwarna hijau besi, dengan hawa dingin. Keluarga Mo tidak menunjukkan kelemahan, mengatakan, teman-teman Dao, ini adalah perkataan yang buruk, tidak hanya orang-orangmu mati, tetapi keluarga saya Morei dan Mo Feng juga secara tragis tewas di air terjun Tongtian. Kami telah melacak ini dan ada alasan untuk berpikir bahwa itu adalah pembunuh yang sama. Artefak ini sama sekali bukan organisasi Anda, tetapi senjata orang fasik, dan tentu saja Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Dalam proses pelarian Chu Feng, dia menyentuh bidang keluarga Mo, yang menyebabkan perhatian para penguasa daerah, dan mengejar semua jalan. Boom! Orang-orang dari organisasi Langit Barat mengambil gambar dan mengambil batu giok, kami mengejar seekor anjing liar seperti ayam, dan ada sedikit kecelakaan. Tolong jangan ganggu teman-teman Tao. Klik. Tiba-tiba, ketika keluarga Mo tidak menanggapi, kekosongan di sini meledak. Untuk sesaat, apalagi makhluk biasa, yaitu para dewa yang berteriak, penuh darah. Orang apa? Mereka tiba-tiba melihat ke belakang, bidang besar di bagian belakang hancur, dan bidang skala besar 3 lantai di bawah kain Mojia dan Sifo dan kemudian bala bantuan semua runtuh. Ketika bidang kunci dalam dan langit runtuh, roh-roh jahat besar datang melintasi langit, dan energi mengerikan yang diaduk tidak lagi dapat disembunyikan, meluap-luap dan mengalir. Di bagian belakang, magma luas dan bergulir. Sikat. Roh-roh jahat bergegas ke tempat kejadian, berdiri di kekosongan, angin dan dunia, baju besi perak yang menutupi seluruh tubuh, tetapi lekukan dan tubuh cukup untuk menjelaskan tubuhnya yang luar biasa. Semua energi tertahan di tubuhnya, tidak lagi tumpah, dan kondisinya tidak baik. Keponakannya yang jernih melihat anting-antingnya, plak-plakat perak, dan sejak awal dipegang, dan sepasang sepatu bot itu juga dipegang di tangannya. Dalam sekejap, dunia berubah, awan-awan menghilang, dan guntur dan kilat turun dari 9 hari, kilat melintas dan hujan turun. Itu adalah kilat berdarah, hujan yang gelap. Laut magma di bagian belakang tidak mendekat, tetapi tingginya ratusan ribu meter, seperti langit merah. Tuhan, siapa ini? Bahkan Raja Tuhan pun terkejut. Pemandangan langit dan bumi berubah karena suasana hati perempuan itu. Dia tidak menembak atau menuangkan energi. Jadi, sungguh evolusi yang mengerikan. Teman ini, tidak, pendahulunya, memiliki sesuatu untuk dikatakan. Salah satu raja dari keluarga Mo terbuka, dan ada sebuah kancing di telapak tangannya. Dia tidak berani memegangnya. Hai,
Saat itu, wanita itu mengipasi padanya. Kemudian, tidak ada lagi, dan bahkan jika jeritan itu tidak keluar, mereka berubah menjadi awan darah, dan kemudian dibakar menjadi abu. Kamu, keluarga Mo sangat marah. Namun, setengah langkah Tianzun dari keluarga menolak dan menghentikan mereka. Dia sendiri memberikan hadiah dan berkata, teman ini, jika kita tersinggung, tolong maafkan aku. Keluargaku di sini untuk pergi, hanya untuk memburu perbaikan liar yang tidak diketahui. Saya pikir saya tidak menyinggung Anda. Pasti ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini. Di tangannya, masih memegang sepatu bot. Roh jahat besar itu melihat sepatu bot di tangannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak pernah ada orang yang berani menyentuh sepatu botnya, jadi tidak ada yang dikatakan, dan tamparan di wajahnya. Dao Yu, setengah langkah Mo, Tianzun sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk bertarung. Namun, dengan keras, dia masih meledak, berubah menjadi darah dan tulang, tanpa ketegangan, langsung meledak, dan bahkan cahaya jiwa tidak bisa dihancurkan. Ini adalah setengah langkah Tianzun, jadi itu adalah tamparan di wajah, apa yang terjadi pada kaki di bidang Tianzun, apa yang memiliki darah dan tulang, semuanya dihancurkan, dipukuli oleh orang-orang, benar-benar mati. Tembakan roh-roh jahat besar, daerah ini panik, orang-orang keluarga Mo terkejut dan menyeramkan, menjerit, beberapa orang tidak takut akan tembakan-tembakan maut, dan beberapa orang belum masuk ke bawah tanah, ingin dibawa pergi. Hei! Pilek, hanya orang-orang yang bergerak, semua membeku, atau dipenjara di tanah, atau dipenjara di udara, waktu tampaknya mandek, berhenti. Saat berikutnya, orang-orang ini secara diam-diam dipecah, darahnya berkabut, dan baunya menyengat kuat. Orang-orang yang tidak bergerak tertegun, itu mengerikan. Para dewa sudah mati, dan ada dewa, ditambah setengah langkah Tianzun. Wajah keluarga Mo berwarna hijau, lalu mereka putih, tidak sedikit berdarah. Hari ini, mereka menanam, sangat teliti, mereka dari alam liar, seberapa kuatkah itu? Tapi pihak lain tidak takut, jadi dia sangat sombong, memotong wajah keluarga Mo, tanpa takut akan fondasi yang kuat dari keluarga Mo. Orang liar yang berbeda, suku-suku melewati langit, menguasai ciptaan, tingkat evolusi mereka sendiri sangat mengerikan, yang mengejutkan, siapa yang berani dengan mudah memprovokasi, yang berani dengan sewenang-wenang musuh. Anggota keluarga Mo lainnya tidak berani bergerak. Tidak jauh dari sana, orang-orang dari West Haven Organization juga meniup rambut yang sangat dingin, dan mereka tidak berani bergerak, semuanya ketakutan. Mereka datang ke banyak tuan, tetapi mereka tidak lebih baik dari Mo Jiaqiang. Prestasi tertinggi di tempat adalah jubah tua pria perak, setengah langkah Tianzun, tubuhnya kaku. Pada titik ini, setiap orang memiliki perasaan bahwa mereka merasa seperti makhluk fana, dipandang oleh para dewa, bentuk Tuhan akan runtuh, dan jaraknya terlalu besar. Wanita dalam kehampaan, roh jahat besar, tubuh sempurna mengenakan baju besi perak, lekukan bergelombang, ramping dan indah, dia memiliki penutup perak di wajahnya, memalingkan kepalanya ke orang-orang di organisasi barat. Dewa sepatu bot tangan, evolusioner veteran di lapangan, sangat ketakutan, dan dia menyadari bahwa semua masalah ada pada beberapa artefak. Dao You, ada yang ingin aku katakan. Dia menangis, takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara, bergetar, dan ingin menjelaskan kesalahpahaman. Dia dengan cepat mengangkat sepatu bot unicorn dengan kilauannya dan ingin mendedikasikan untuk wanita itu. Boom! Seorang seram yang berseri-seri berteriak keluar dari tubuh, berjongkok di tubuh tuan tua, membiarkannya langsung menjadi bubuk, hanya beberapa kabut berdarah. Objek intim dari sepatu itu disentuh oleh orang-orang, membuat roh-roh jahat tak tertahankan dan langsung meluncurkan pukulan keras. Bergulir, lonjakan. Jiwa organisasi surga barat bergetar, dan sangat mustahil untuk hidup. Seberapa kuat wanita ini? Mereka telah mengalami krisis yang mengerikan yang tidak dapat dibayangkan. Yang paling penting adalah bahwa mereka ingin menjelaskan tidak berguna. Kemudian, mereka pertama-tama memikirkan darah hitam di tanah, peralatan khusus, apakah mereka tersisa setelah wanita itu ditembak. Jubah perak organisasi langit barat, setengah langkah Tianzun dingin, mengapa dia tidak takut? Anting-antingnya ditangguhkan dengan anting-anting pejantan dan sebuah plakat perak. Tubuhnya berayun, jiwanya menggigil, dan dia berjongkok. Untuk bertahan hidup, dia tidak takut malu dan postur tubuhnya sangat rendah. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kemuliaan, itu adalah dekrit surgawi keemasan, mempercepat, mengeluarkan energi luar biasa, membungkusnya terbang. Karena dia tidak menaruh harapan pada pengampunan pihak lain, meringkuk hanya kesabaran sementara, melumpuhkan pihak lain, dia ingin melarikan diri dengan cara menyelamatkan organisasi. Sedangkan untuk orang lain, para lelaki, para dewa dan kedua dewa, dia tidak bisa mengatur sebanyak itu, selama dia bisa hidup adalah kesuksesan.
Saya harus mengatakan bahwa hukum Tianzun sangat menakutkan sehingga ketika dia pertama kali muncul, dia membungkusnya dengan merobek langit, dan di ujung langit, kecepatannya terlalu cepat. Pada saat ini, waktu tampaknya terbalik, dia akan menghilang. Namun, dalam kehampaan, sebuah telapak tangan putih tidak dilarikan keluar, jadi itu diam-diam ditekan ke bawah, dan menjelajahi cahaya keemasan dari belenggu, menekan belenggu tua di bawahnya. Hai! Lelaki tua itu batuk darah, dan kemudian dia ngeri mendapati metode itu dimaksudkan untuk memecah pecahan-pecahan itu, kemudian meledak, berubah menjadi pusaran energi, menyerap cahaya jiwanya, dan mencekiknya. Ah! Si Tian mengorganisir jubah perak yang berteriak, pendek dan bersemangat, sangat menyedihkan, dan kemudian suara itu berhenti. Hanya sebuah telapak tangan, iblis-iblis besar itu seputih telapak tangan giok, dan mereka akan menembus ujung langit, hukum emas hancur, dan lelaki tua itu meledak. 1,5 langkah, Tianzun meninggal, dan para dewa dihancurkan. Semua orang terpana. Tujuan hukum ini dari organisasi surga barat. Itu ditulis oleh Tianzun sendiri. Akibatnya, itu dihancurkan oleh orang-orang. Bahkan orang tua itu tidak bisa melarikan diri dengan tujuan ini, apalagi yang lain. Semua orang putus asa. Roh-roh jahat itu sempurna, dan amarahnya sangat baik pada hari kerja, tetapi sekarang alisnya ditutupi dengan dahak, tanpa alasan lain, karena ia hampir ditelanjangi menjadi domba putih besar. Hal semacam ini tidak dapat dibayangkan, itu terjadi padanya. Siapa dia, apa identitasnya, yang asli tinggi, tetapi hampir melesat ketika saya pertama kali datang ke Yang, hasil ini benar-benar tidak dapat ditoleransi, biarkan dia membunuh. Sekelompok orang yang berlomba mencari aksesorisnya membuatnya merasa sangat celaka. Bahkan sepatu dan kaos kaki yang dikenakannya di atas batu giok putih salju berjuang untuk apapun. Apalagi yang bisa membuat ragu dan membunuh orang yang tidak bersalah. Tembakan roh jahat yang mencemooh, berbagai jalan di sekitar puing-puing muncul, dan kemudian tiba-tiba bergoyang, akibatnya tidak peduli para dewa, atau Raja Allah, semuanya lenyap, dan kekosongan meledak. Makhluk-makhluk itu, bahkan para dewa dan raja, sama liar seperti rumput, dan mereka tak tertahankan, dan mereka dipanen dalam sekejap, dan mereka pergi. Melihat ornamen di tanah, mata roh-roh jahat besar tidak terbatas, dan kilatan indah cahaya 5 warna. Dia ingin menghancurkan semuanya, dan merasa bahwa mereka telah difitnah. Ini telah menjadi kotoran. Namun, dia menghentikan aksinya. Sebelum itu, dia harus melakukan keterampilan yang berbeda untuk mencari tahu di mana si pencuri yang mencuri perhiasannya. Untuk sementara waktu, tempat ini memiliki cahaya yang melayang, dan bayangan virtual saling terkait. Semuanya adalah hal yang terjadi belum lama ini. Ada perselisihan antara keluarga Mo dan organisasi surga barat, dan ada juga gambar-gambar yang sebelumnya kosong. Namun, tidak ada pencuri seperti itu. Tidak bisa kembali. Dia sangat terkejut. Ketika dia berada di pembuluh darah, dia berpikir bahwa dia telah terinfeksi dengan kekuatan sebab akibat yang terlalu banyak dan ditekan oleh sisi dunia ini. Jadi dia kembali ke kegagalan, tetapi setelah dia sampai di sini, dia jelas menjadi lebih kuat dan secara bertahap melewati dunia ini. Erosi, hasilnya masih demikian. Apa situasinya? Dia terkejut, pencuri kecil itu memiliki hal yang sangat istimewa, benda surgawi. Dia tiba-tiba memiliki suasana hati yang buruk. Pencuri menggeledah seluruh tubuhnya, mengambil semua jenis ornamen, membuatnya telanjang, dan memperlihatkan banyak salju dan putih. Hasilnya adalah pelarian yang sukses. Bagaimana dia bisa mau? Anting-anting diambil, dan kalajengking menjadi piala bagi orang lain. Hal yang paling dibenci adalah bahwa bahkan sepatu dan kaos kaki pun hilang. Ini adalah hal yang konyol, bagaimana dia menerimanya. Bahkan jika Anda menemukan bagian sekarang, Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi. Dia menjalankan metode rahasia lagi, dan tangan menggosok alisnya. Ketika dia membanting setetes darah istimewa, dia mencerminkan seluruh dunia. Dia tidak ragu-ragu untuk mendorong darahnya yang terkuat dan menemukan pencuri itu. Tua, katamu, jika kita ditangkap oleh roh-roh jahat besar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di tempat yang jauh, Chu Feng berbisik ke laut debu kuno. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya terbunuh? Kata pria tua itu. Mulut Chu Feng mati bebek keras, berkata, jangan katakan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jika Anda tertangkap, saya masih memiliki barang-barangnya, itu adalah masalah besar untuk kehilangan pakaiannya. Saudaraku, kamu tidak akan terbunuh olehnya dengan cara ini. Macan Timur Laut mengangguk. Atau kau memiliki pandangan jauh ke depan, lebih dari yang tertua. Chu Feng menepuk pundaknya, seolah-olah untuk menemukan semacam kenyamanan psikologis, menarik napas. Harimau Siberia sekarang merah dan putih, dan seorang pemuda tampan terlihat seperti wajah putih kecil. Dia tertawa dan berkata, saudaraku, meskipun kamu tidak akan dibunuh, itu akan menjadi lebih buruk. Old Gu Xiao berkata sambil tersenyum, memang benar kamu tidak bisa mati, tetapi kamu harus mati.
Kalian berdua sombong, jika aku ketahuan, bisakah kamu menjadi kaki tangan yang baik atau divisi yang dikepalai anjing? Mungkin 10 kali lebih buruk dariku. Jalankan jalan. Chu Feng melarikan diri, menggunakan medan transmisi besar berkali-kali, dan sudah meninggalkan daerah di mana air terjun Tong Tianxian berada, dan setiap kali dia pergi di jalan, magnet di belakangnya akan membakar diri mereka sendiri, menghancurkannya dengan bersih, tanpa meninggalkan petunjuk. Dia harus menikah, meskipun dia tidak melihat roh jahat yang besar itu dibangkitkan sepenuhnya, tetapi dia dapat membayangkan bahwa vitalitas makhluk ini ulet dan mengerikan. Begitu dia mengejar, dia memiliki 9 nyawa dan tidak cukup untuk membunuh. Kematiannya akan sangat menyedihkan. Ribuan seharusnya tidak boleh dengan santai menyerahkan barang-barang orang mati, itu benar-benar sampul pembunuh. Macan timur laut yang indah menghela nafas. Dia merasa bahwa jika dia tertangkap, dia dan orang tua itu akan sangat menyedihkan. Seperti yang dikatakan Chu Feng, itu adalah belalang di telepon. Mereka tidak bisa lari, itu akan berhenti. Petanya bagus, bisa menangkapku dan berkata, hehe. Chu Feng menolak menerimanya. Selama penerbangan, ketika melintasi kekosongan, Chu Feng benar-benar menutupi mereka dengan reinkarnasi. Paket itu seperti kalajengking. Dia tidak percaya pada kejahatan. Dalam kasus kaleng batu dan reinkarnasi, yang besar itu besar. Roh jahat masih bisa menemukannya. Dalam hal ini, jika dia tertangkap, maka dia akan menerima hidupnya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung dan kelelahan. Di tempat kejadian, darah roh-roh jahat besar menyilaukan, kecemerlangan menerangi kekosongan, dan langit transparan. Tampaknya waktu dan ruang telah sepenuhnya kehilangan misteri mereka, dan mereka harus mencerminkan masa lalu dan masa kini. Ini adalah keterampilan yang berbeda. Dia bersumpah untuk mencari tahu si pencuri kecil itu, dan untuk menjalankan metode ini, cukup untuk membalikkan kejayaan dan menyinari masa lalu. Namun, setelah 1/4 jam penuh, warna darah di alisnya cerah dan jernih, dan mereka semua mulai terbakar, masih belum ada cara untuk membalikkan ruang dan waktu. Sebaliknya, zona ini adalah kabut kacau, dan semua jenis peristiwa kabur, dan akar pencuri kecil tidak dapat ditemukan. Hai! Hingga saat terakhir, ledakan darah spesial ini meledak, dan ketika dibakar sampai akhir, ada gambar buram, yang mencerminkan sosok muda. Saya bisa melihat tubuh yang sebenarnya dalam ketidakjelasan, tetapi itu tidak berguna. Saya hanya bisa berhenti di sini dan saya tidak bisa terus mengejarnya. Tubuh roh jahat besar itu sedikit bergoyang, dan butuh beberapa langkah mundur. Wajah cantik dan putih berkabut dan tidak pasti, dan dia menghabiskan esensi darah khusus tanpa efek apapun. Sekalipun dia sekarang berada di titik rendah, dia sangat lemah, tetapi tidak hanya begitu bagus, dia tinggi, menghadap ke yang kuat, ingin menemukan pencuri yang gagal, itu. Tidak ada cara untuk menerimanya. Yang paling utama, harta karun kuno. Dia benar-benar menentukan bahwa ada artefak khusus di sisi lain, kalau tidak, tidak akan pernah seperti ini, dan itu harus jatuh ke telapak tangannya dan melarikan diri. Ini terlalu tak terduga, di hadapan pencuri yang memalukan, aku masih memegang harta karun di bawah sinar matahari, jelas. Ada yang datang. Apakah itu akan menjadi anak inti dari beberapa sistem yang paling kuat? Dia menebak. Tidak. Keluarga seperti itu, bagaimana menyerahkan kota kepada para murid muda, benar-benar seorang anak. Yah, mungkin itu adalah reinkarnasi, evolusi yang berakar. Dalam sekejap mata, dia memikirkan banyak hal. Di zaman kuno Yang, dia berevolusi menjadi makhluk prasejarah tingkat ekstrim. Pada akhirnya, Zhou Yuan melakukan yang terbaik, dan reinkarnasi muncul kembali di dunia dan menggali harta karun masa lalunya. Beragam pemikiran, pikirnya banyak. Dia yakin bahwa ini adalah evolusi yang berasal dari sumber yang hebat, jika tidak, bagaimana hal itu dapat dikaitkan dengan memiliki objek tertentu di matahari. Dan, dia tidak tahu malu. Dia menambahkan bahwa itu pasti karena kurangnya moralitas, kalau tidak, akan sangat menyebalkan. Dia berpikir, dan suasana hatinya sangat buruk sehingga dia marah karenanya. Dengan bang, dia mengangkat tangannya dan meletakkan anting-anting, kalajengking putih, dan sepasang sepatu bot di depan matanya. Aku harus menghancurkannya dengan satu tangan, karena sudah tercemar, tidak mungkin untuk memulihkannya. Dia memiliki kebersihan, bahkan jika hal-hal ini luar biasa, semuanya sangat besar, dan dia tidak bisa lagi memakainya. Namun, ketika telapak tangan dihancurkan, benda-benda ini tidak dihancurkan, itu terlalu sulit. Belum lagi yang lain, sepatu bot itu semua terbuat dari unicorn putih, yang merupakan surga dan bumi pertama di dunia, sangat mewah. Ditanya tentang berbagai jalan di dunia, ada beberapa yang bisa sangat mewah, dan mereka bersedia untuk memperbaiki sepatu dan kaus kaki mereka dengan sisa-sisa bayi kilin. Hal-hal ini adalah harta permata yang langka, dan tidak ada yang akan sia-sia. Yah,
Dia mengerutkan kening, diam-diam menghela nafas, dan dia terlalu lemah, dan dia tidak bisa menghancurkan anting-anting, kalajengking dan barang-barang lainnya. Secara relatif, sepatu bot mulai menyala dan ada api. Bang! Pada akhirnya, roh-roh jahat besar secara langsung menggunakan cara khusus untuk menunjukkan sumber tahu mereka sendiri, dan kemudian menyeret aturan dan fragmen dunia, dan mengenai suatu tempat, tiba-tiba konflik yang sengit, tiba-tiba bertabrakan, terbalik. Klik. Pada saat ini, apakah itu anting-anting atau kalajengking, atau sepatu bot kulit unicorn, semua runtuh dan cepat runtuh. Urutan kedua dunia bertabrakan dan menghancurkan harta langka ini. Dalam kecemerlangan yang mencolok, mereka berubah menjadi remah-remah dan tidak ada lagi. Roh-roh jahat besar ragu-ragu sedikit, tidak tinggal lama, dan tidak mengejar keberadaan Chu Feng. Sebaliknya, mereka berbalik dan pergi, dan jejak menghilang. Dia tahu situasinya sendiri, dia terlalu lemah, jauh dari puncak, dan dia bahkan belum menyingkirkan kematian terakhir, dia tidak bisa menggunakannya, dia masih harus berkultivasi. Terlarang. Tujuannya adalah tempat ini, dia telah menerima informasi dan petunjuk, mengetahui bahwa daerah-daerah tertentu adalah tempat penyembuhan terbaiknya. Setelah sekian lama, sekelompok orang meraung, dan itu adalah Buddha Batu, Wu Yuan, Heng Tuo, Del, yang datang ke sini. Dengan rasa kekuatan mereka yang kuat, inilah saatnya untuk merasakan anomali di dunia ini, ada makhluk yang begitu kuat, dan fluktuasi yang disebabkan oleh mereka benar-benar mustahil. Namun, air terjun Tongtian terlalu istimewa untuk mengisolasi persepsi mereka. Butuh waktu lama untuk merasakannya. Keluarga Tianzun mau menjadi gila, bahkan jika tempat ini dalam keadaan kehancuran, seperti pemandangan setelah akhir dunia, magma dipadatkan, dan kekosongan-kekosongan, tetapi dia masih merasakannya, rakyatnya sendiri sudah mati, dan setengah langkah dalam hal ini. Jalan, asapnya hilang. Saudara-saudara yang lebih muda seperti Morei dan Mo Feng telah meninggal. Akibatnya, si pembunuh belum ditangkap. Raja Dewa dan setengah langkah Tianzun telah jatuh dan tak tertahankan. Ada terlalu banyak tipuan. Jika Anda tidak dapat menemukan Anda saat ini, silakan tanyakan leluhur Anda. Mata keluarga Mo dingin dan mendalam, seperti langit berbintang kosmik yang gelap. Apa? Aku anggota organisasi Surga Barat. Aku mati di sini. Kepala sekolah Surga Barat yang lebih kuat muncul, seorang Tianzun, dan metode tulisannya sendiri dirancang untuk meninggalkan Abu di sini, tidak ada yang lain. Ada. Untuk apa ini? Pada saat ini, apalagi orang lain, yaitu, ekspresi tanpa wajah sepanjang tahun, batu Buddha yang berbicara berbisik bergerak, wajahnya berubah sangat, dan dia berlutut untuk mengambil bubuk kecil. Heng Tuo juga berubah tiba-tiba. Dia berkata, ini adalah hal yang buruk. Ini telah digunakan untuk membuatnya menjadi bubuk. Itu terlalu kuat. Jika ini adalah evolusi legendaris, berapa banyak orang yang bisa perlawanan? Jika kamu tidak bisa melakukannya sebelumnya, bagiku, makhluk ini cukup untuk menekan era ini. Wu Yuan terlihat sangat serius. Wacana semacam ini sudah cukup bagi setiap orang untuk berubah warna, mereka datang dari Tuan dan memiliki banyak balapan. Pada saat ini, perwakilan dari berbagai kelompok etnis telah maju, diamati dengan hati-hati, dan kemudian terkejut. Mereka dengan hati-hati merasakan bahwa ada semacam residu energi yang kuat di dunia, yang membuat mereka semua ngeri. Cara untuk menghancurkan artefak ini terlalu kuat. Itu dapat digunakan oleh makhluk biasa. Dalam ketidakjelasan, aku juga merasakan atmosfer roh jahat. Ada tamu terkenal yang membuat penilaian ini. Saat ini membangunkan orang lain, Heng Tuo, yang terkuat dari Heng Su, tidak, ada hal-hal besar yang terjadi. Mayat roh-roh jahat yang kita hancurkan bukanlah Tuhan, dan mungkin ada roh-roh jahat yang datang. Kamu harus melapor, tolong keluar dari gunung, orang-orang kita tidak bisa mati dalam warna putih. Dewi keluarga yang sepi itu terbuka, wajahnya biru dan jelek, dia khawatir dan marah. Bagaimanapun, organisasi kita tidak akan sebaik ini. Orang-orang dari organisasi Barat juga berbicara. Roh-roh jahat datang ke dunia, dan semua generasi saya bertanggung jawab. Mereka harus ditembak bersama. Yang lain telah bergabung. Segera setelah itu, ada fluktuasi energi yang hebat di daerah ini, dan keluarga Mo bisa mengemudi, dan atmosfer yang mengerikan membanjirinya. Dia membuka alisnya dan melihat sumbernya dan menembus segalanya. Pada hari itu, tempat ini diblokir. Di tempat yang jauh, Chu Feng menyeberang dan tidak tahu berapa banyak negara. Ini damai, dia merasa bahwa dia harus aman. Kemudian, setelah menunggu selama 1 hari, dia pergi untuk menanyakan berita itu, dan kemudian dia tahu apa yang sedang terjadi di air terjun Tongtian. Roh-roh jahat besar, gadis hitam itu, begitu ganas. Dia mengerang, dan benar-benar menempatkan sekelompok orang dalam keluarga Mo dan organisasi Surga Barat untuk membunuh, membiarkannya merasa nyaman sambil juga bergegas. Gadis hitam besar itu terlalu kuat. Jika itu jatuh ke tangannya, itu tidak akan berakhir dengan baik. Aku harap aku akan merindukannya di masa depan. Dia berkata pada dirinya sendiri.
Dalam jadi langkah yang jarang terjadi dalam kehidupan, roh-roh jahat tidak bisa tidak bersin. Dia sedikit menyimpulkan dan mengukur. Wajahnya tidak begitu indah, seseorang meneriakinya, apakah diduga pencuri itu? Namun, tidak dapat menemukannya. Gila, keluargamu benar-benar tak tahu malu, benar-benar menginginkanku. Chu Feng tidak senang. Apa yang terjadi di air terjun Tongtian keluar, Long Dayu dan Ji Dade berada di puncak angin, dan mereka semua menjadi penjahat buronan. Ketika adik laki-laki itu diganggu, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Chu Feng marah. Bahkan, dia sedang mengamati tanah orang lain dan ingin pergi ke api. Ketika Mo Jia bisa keluar, dia merasa itu adalah kesempatan yang bagus untuk menemukan tempat di mana mereka berada di tempat terpencil dan kosong. Pada hari yang sama, Chu Feng berhasil menggeledah 3 industri Mo Jia, yang semuanya adalah harta langka. Setelah ia melewati perbatasan, ia tidak dilahirkan. Seseorang telah melihat yang muda dan samar-samar. Naga Daewo, pastilah dia datang untuk membalas dendam, harus merebutnya. Keluarga itu geram, tak tertahankan. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, Long Dayu, yang telah menggali harta karun di hutan belantara, sedang bersiap untuk membuat keputusan. Inilah saatnya untuk pergi. Si Saolong keluar dari alam liar, ketika menekan era ini. Long Dayu penuh kepuasan. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menggali banyak tempat kuno dengan beberapa naga, dan ia telah memperoleh banyak prestasi, kekuatannya telah melonjak dan dia siap untuk pergi keluar dan pergi ke debu merah. Dunia besar, debu merah, nagaku Daewo telah datang, secara resmi memulai debutnya dari hari ini, aku ingin jatuh dalam debu merah ini. Ke dalam Tuhan, memurnikan hati. Long Dayu membawa tangannya dan penuh semangat, dia berdiri di atas bukit dan memimpin beberapa naga muda untuk melihat ke kota yang jauh. Dia awalnya ingin meneriakkan iblis, tetapi dia merasa bahwa ada kehilangan identitas, bukan berapa banyak seharusnya. Ada beberapa naga perak dan naga hitam di sekelilingnya, selama bertahun-tahun, mereka semua tumbuh dewasa, dan masing-masing memiliki skala, dan naga ada di sekitar. Hanya beberapa tahun yang lalu, ia telah mencapai posisi buah emas, dan akan memasuki ladang suci Asia. Setelah Long Dayu, mereka menjelajahi berbagai harta di hutan belantara dan tumbuh dengan cepat. Bagaimanapun, aku akan menjelajahi jalan dulu, menjauh dari dunia bunga ini selama bertahun-tahun, kata Long Dayu. Faktanya, ini terutama karena naga-naga ini terlalu mencolok untuk pergi bersama, bahkan jika bentuk dewasa tidak dapat menutupi naga sekuat itu, mungkin ada masalah pada saat itu. Long Dayu masih sangat berhati-hati, membiarkan mereka kembali ke sebuah misteri kuno jauh di dalam alam liar, menunggu beritanya. Ketika aku berdiri teguh, aku akan meletakkan wilayah besar, mendapatkan identitas yang bisa diidentifikasi, dan kemudian menjemputmu. Long Dayu pergi, mengepakkan sayapnya, menerobos penghalang suara dan pergi jauh. Pada akhirnya, ia membangun medan transmisi besar dan meninggalkan negara bagian sebelum mulai memimpin. Namun, bahkan jika dia sangat berhati-hati dan berubah menjadi bentuk manusia, itu hanya pada hari yang sama, dan itu masih merupakan kecelakaan. Tubuh itu naga. Aku pergi, hitam dan putih. Kamu tidak boleh Long Dayu. Di dunia evolusi, sama sekali tidak ada kekurangan makhluk berbakat. Beberapa orang memiliki mata surgawi, sementara beberapa makhluk dilahirkan dengan mata vertikal ketiga. Oleh karena itu, Long Dayu muncul dari sini, dan muncul di kota raksasa yang ramai, yang membuat orang melihat akarnya dan menemukan tubuhnya luar biasa. Long Dayu terkejut dan berkata, ini kursi ini, saya tidak bisa memikirkannya. Apakah ini sangat terkenal? Dia berspekulasi bahwa mungkin itu adalah awal dari hutan belantara, dia diserang oleh orang-orang evolusioner dari invasi sarang naga, dan diteruskan ke dunia luar, jadi dia memiliki reputasi besar. Untuk sesaat, dia bangga, berdiri di dadanya, tatapan yang sangat sombong dan menghina. Ya Tuhan, apakah itu kamu? Pria muda itu menunjukkan simbol khusus di matanya, suaranya bergetar, dan dia menunjuk ke Long Dayu, dan bahkan jarinya bergetar. Sebaliknya, ini kursi ini. Long Dayu dengan bangga memegang kepalanya dan menunjukkan dirinya di sini, menunggu orang lain memuji. Itu, bagus. Pria muda itu bergegas. Apa yang kamu lakukan? Long Dayu berkedip dan merasa bahwa pemuda itu terlalu bersemangat untuk benar-benar melemparnya. Bahkan jika Anda beribadah, bukankah itu antusias? Dia menyeringai, pria dan pria menyumbang, jika pria dan wanita sangat mirip harimau. Bang! Saat berikutnya, dia tegang, karena pihak lain membuka jaring besar dan akan menjebaknya. Hai! Long Dayu telah menguasai rahasia dunia, dan dia menghindari pertama kali dan tidak menjatuhkan jaring. Apa yang kamu lakukan? Dia berteriak. Dua paman, dikembangkan, Long Dayu ada di sini. Pemuda yang dipanggil, dia dapat berevolusi langit secara alami tidak sederhana, kali ini memanggil para tetua. Apa, Long Dayu?
Di jalan, di sebuah pabrik ramuan, seorang pria parubaya membanting dan membanting ke dalam api. Dengan ledakan, tali api terbang keluar dan perlu untuk mengunci Long Dayu. Long Dayu berbalik dan lari, bagaimana situasi spesialnya? Naga Daewo, kamu berdiri untukku. Pria muda itu berteriak. Diam, berteriak, takut kalau orang tidak tahu. Paman pemuda itu kesal dan dikejar dengan cepat. Ketika orang-orang muda melihat sekilas, mereka merasa bahwa mereka terlalu sombong. Ini adalah seorang gangster yang diberi banyak uang. Jika Anda menangkapnya, hadiahnya tinggi dan Anda tidak akan dapat mengungkapkan berita itu. Tapi ini sudah terlambat, dan yang lain sudah mendengarnya. Banyak orang telah mengusap kepala mereka. Perut Long Dayu, apakah Anda menemukan sepasang paman dengan masalah di kepala Anda? Tidak ada yang berteriak. Kemudian, Long Dayu menemukan bahwa seluruh jalan sepi, semua orang mengawasinya, matanya hijau, seperti menatap harta yang langka. Mata orang-orang ini terlalu jahat, sehingga Long Dayu sangat dingin dan sangat tidak nyaman. Agak seperti bujangan tua selama beberapa dekade, menatap seorang gadis cantik yang tercoret. Keheningan yang hening, saat ledakan berikutnya, seluruh jalan mendidih, semua orang evolusioner bergerak, seperti sapi gila, bergegas. Jalan ini pada awalnya adalah jalan eliksir. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah evolusionis. Dalam beberapa hari terakhir, mereka secara alami melihat hadiah uang yang besar. Naga Daewo, jangan melarikan diri. Itu naga aneh. Kemana harus pergi? Seluruh jalan mengejutkan, seperti sekelompok taiko yak sombong, seluruh jalan gempa bergemuruh, semua jenis telapak tangan dibuka, dan mereka ditangkap oleh Long Dayu. Aku menggosok, apa situasinya? Long Dayu mau, benar-benar tercengang. Apakah dia memiliki reputasi tinggi? Itu hanya wajah kecil di masa lalu. Dia telah berjongkok selama bertahun-tahun. Bagaimana dia menjadi selebriti ketika dia lahir? Apakah ini cinta sekelompok penggemar gila, ataukah sekelompok evolusionis konjak menangkapnya? Dia menyeramkan dan berbalik dan berlari. Selanjutnya, dia naik ke langit dan melepaskan diri dari blok. Namun, ketika dia bergegas ke langit, dia menemukan bahwa udara juga padat, dan berbagai makhluk mengejar. Naga Daewo, ayo kita ambil. Seseorang mematahkan. Hai. Sebagai upaya terakhir, Long Dayu ternyata tubuh, sayap hitam dan putih bergerak, dan angin bertiup, kecepatannya sangat cepat. Dia menggali begitu banyak harta kuno dan mendapat banyak makhluk. Misalnya, ada 2 bulu di peng-peng, yang terintegrasi ke dalam sayapnya sendiri. Ketika kekuatannya masih rendah, dia bisa terbang di langit, dan para evolusionis yang lebih kuat dari dia tidak bisa mengejar. Pergi padanya. Kulit kepala Long Dayu mati rasa, karena dia melihat bahwa seluruh kota mendidih, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, semua mengejar, kerusuhan kota. Apakah Xiaole begitu populer? Dia cukup takut dan mulai melarikan diri. Dia bingung, bagaimana mungkin dia hanya memiliki kepala, begitu banyak orang menatapnya dan menjadi gila untuk mengejar. Keadaan yang ia pilih tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang muncul di sarang naga, sebaliknya ada banyak legenda tentang naga, negara ini adalah yang paling bersahabat dengan naga. Tapi itu membuatnya tertegun dan terpana. Naga Daewo, kamu tidak bisa melarikan diri. Kemudian, ada suara yang nyaring. Sepotong pedang terbang menghantam Tianyu dan membunuh pantatnya. Kemudian, semua jenis tombak pendek, seperti penghancur langit, menembus awan, menembus langit, dan terbang ke arahnya. Di belakang, padat, evolusi di seluruh kota sedang beraksi, berubah menjadi semburan baja untuk mengejarnya. Gores, sudahkah kamu membuat kesalahan? Kamu sakit. Long Dayu marah, entah kenapa, sebenarnya sangat tidak populer, orang-orang kota mengejarnya. Hai. Beberapa harta rahasia melayang dan meledak di sekelilingnya, membiarkannya menjerit, bahkan jika dia telah menggali banyak harta rahasia dari tanah dalam beberapa tahun terakhir, dia mempersenjatai diri untuk giginya, dan pembelaannya luar biasa, dan sekarang dia tidak mampu membelinya. Berbagai kelompok cahaya energi meledak di dekatnya, pedang terbang, biarkan dia berguling, hampir sesaat, sisik naga menjatuhkan beberapa potong, tetapi juga hidung dan wajah bengkak oleh tongkat terbang. Ini juga Tuan Naga, ganti satu orang, ganti naga, ledakan di tempat, itu akan menjadi lumpur berdarah. Aku menggosok, dan kehilangan karakter bertahan, aku sedih karena mati kakek. Long Dayu sedang terburu-buru dan entah kenapa diserang. Beberapa bayi setingkat dewa terus meledak. Anda harus tahu bahwa wilayahnya tidak tinggi. Barang-barang kuat tidak selalu dapat dikontrol. Objek yang cocok untuknya benar-benar baik-baik saja, dan mereka dapat dikontrol lintas batas. Akibatnya, benda-benda di tubuhnya seperti petasan. Kamu salah orang, aku bukan Long Dayu. Teriaknya. Hei, naga aneh, ini kamu. Kemana harus pergi? Orang-orang di belakang tidak percaya pada kejahatan, mengejar kegilaan. Long Dayu menangis, dan Hao Tianfu telah membakar beberapa potong.
Ini akan meningkatkan kecepatan ke ekstrim dan menghilang dari sini. Ini adalah barang yang tak ternilai, sehingga hatinya berdarah. Kakekmu, Raja Tuhan telah muncul. Dia terkejut. Pada akhirnya, ia dengan tegas mengorbankan ruang yang rusak dan benar-benar meninggalkan dunia tanpa jejak. Sayang sekali, Long Dayu benar-benar muncul di sini, kami melewatkannya. Ketika Long Dayu keluar dari kehampaan, itu jatuh di gunung. Dia menyeka keringat, dan sekarang dia bertanya-tanya, apa yang terjadi hari ini? Apakah itu jahat? Sangat buruk untuk 8 generasi darah. Hei, seekor naga, ini seperti naga Dayu. Seseorang berseru. Beberapa orang di daerah ini telah mengumpulkan obat-obatan dan mereka semua melihatnya. Kemudian, ledakan keras, beberapa orang menembak, dengan tegas dan cepat terhadap tangan hitam naga Daewo. Yoshinomura, apakah kamu ingin menangkapku? Long Dayu takut melarikan diri, ini benar-benar bukan tempat untuk alasan, dia melakukan sesuatu yang menyakiti dunia. Sebenarnya dikejar di mana-mana. Long Dayu berlari lagi. Gunung ini adalah gunung terkenal Ling Yao. Ada banyak orang yang mengumpulkan narkoba dan kekuatan mereka luar biasa. Mereka semua mengejarnya. Ketika dia mengambil ruang rusak lain dan muncul di dekat kota, tragedi itu berulang. Evolusioner kota berteriak, seperti pesta, semua orang penuh dengan lampu hijau, semua mengejarnya, langit adalah sosok, semua jenis harta karun rahasia gila. Hei, Jing, Su. Dia sedih dan mengutuk lagi dan lagi, berlari lagi. Long Dayu ingin menangis. Ini yang memprovokasi siapa, dan dia meminta dirinya untuk menjadi sangat rendah. Dia tidak membuat penampilan di tahun-tahun ini. Tidak peduli apa badai, haruskah ini berakhir? Akibatnya, ini hanya lahir, bagaimana bisa itu menjadi musuh universal, semua orang berteriak dan membunuh. Long Dayu sengsara, berduka dan mengeluh, mengutuk, dan mulai menjalankan jalan. Sebenarnya, dia terlihat canggung, tetapi sekarang dia masih tidak tahu mengapa, bagaimana rasanya seperti penjahat yang dicari, kemanapun dia pergi, berteriak kemana-mana, tidak ada tempat untuk alasan. Tuan kecil, saya sangat terkejut. Ini benar-benar sebuah penurunan bagi keluarga saya. Saya merekrut siapapun yang memprovokasi saya. Saya perlu penjelasan. Pada hari yang sama, Long Dayu sangat menderita dan memar. Dia dikejar dan dibunuh oleh Kongres Rakyat Nasional ketika dia muncul, bahkan jika dia memiliki semua jenis harta, dia memiliki bulu peng, dan dia tidak cukup untuk melihatnya, dia terluka dan hampir terbunuh. Dia berteriak sepanjang jalan, dan dia tidak kembali ke kepalanya. Saudaraku, aku keluar dari gunung, aku benar-benar ingin memurnikan hatiku dalam debu merah, tetapi kakekmu, tidak bisa begitu menarik, orang-orang di seluruh dunia ingin menciumku, hati ini sangat buruk. Aku Akeong tanda pagar persen. Long Dayu melarikan diri selama sehari. Benar-benar menyedihkan, menangis, dan itu mengerikan. Tidak terbayangkan untuk mengatakan debu merah yang bagus. Dia akhirnya tahu mengapa dia dikejar. Aku dibelenggu. Dia berdiri di atas bukit dan berteriak pada kota yang jauh dan sekelompok orang yang terbang. Namun, orang-orang itu semua tampak seperti cahaya, memandangnya seperti menonton tulisan suci, sekelompok senjata ibu, belum lagi mata, bahkan rambutnya bersinar, satu persatu dengan darah Phoenix gembira. Ketika Long Dayu melihat pemandangan ini, dia berbalik dan berlari, bersedih, ketika kamu berduka, para naga muda keluar dari alam liar, dan mereka membawa pot dunia. Dia berteriak dengan darah di tenggorokannya. Setelah beberapa tahun berjongkok, saya telah bersabar selama beberapa tahun, kali ini, saya akhirnya menjadi marah dan makmur, tetapi pada hari pertama, ini adalah panci hitam besar. Apakah ada alasannya? Apakah ada naga yang lebih rendah dalam usianya? Dia berkata dengan marah, dalam kegelapan, saya telah bersembunyi di tanah, bersembunyi di berbagai makam dan reruntuhan, tidak melihat langit, tetapi hari ini pot itu jatuh dari langit. Tapi siapa itu? Paling tidak, sekelompok orang tidak percaya, membunuh mereka sepenuhnya. Jantung Long Dayu berdarah, dan dia menghabiskan beberapa jam di siang hari. Akhirnya, tenggorokannya berdarah dan lolos. Dia bersembunyi di hutan yang dalam dan takut untuk keluar. Jidade, pamanmu. 2 hari kemudian, ia dengan hati-hati menjelajahi dan memahami kebenaran dengan saksama dan melompat. Adapun alasan mengapa dia dicari, dia sudah tahu bahwa beberapa orang membawa kejahatan di air terjun Tongtianxian dengan pedang emas bertabur bintang. Akibatnya, kalajengking tertekuk di kepalanya. Saya tidak perlu memikirkannya. Yang lain dari kedua penjahat yang dicari, Jidade, adalah pelakunya. Mengapa ia akhirnya menjadi penjahat utama? Melihat hadiahnya, meskipun Jidade juga ingin, hadiah itu tidak cukup baginya. Long Dayu memuntahkan darah dan menghancurkan tubuhnya. Ini benar-benar bencana yang tidak bersalah. Aku datang ke debu merah. Memurnikan hati. Dia masih gemetaran, dan dia marah padanya, tetapi dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Nah, panci paling gelap, hati terkuat. Namun,
dia masih enggan, dia di sini untuk membawa pot hitam, diinginkan oleh seluruh matahari, bahwa Tuhan benci Jidade. Bibi, Chu Feng bersin, ia memiliki dimsum, berapa banyak orang yang bernyanyi, mungkin tidak ada habisnya. Paling tidak, dia tahu bahwa iblis-iblis itu membencinya. Diperkirakan dia ingin segera membunuhnya. Selain itu, Long Dayu benar-benar mati dan mati. Pada saat ini, dia hanya menaruh pot hitam besar padanya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Chu Feng merenung, jika naga itu tahu di mana dia berada, dia akan membunuhnya dan bertarung dengannya. Tapi ini tidak bisa menyalahkan saya. Orang-orang di Kuanyang berpikir bahwa Anda melakukannya, dan saya tidak iri dengan Anda. Chu Feng mengatakan bahwa kata-kata ini benar-benar kurang. Tua dan tua mengungkapkan masa lalunya, berkata, kalau begitu kamu tidak cepat-cepat menjelaskan, katakan pada dunia luar, sebenarnya, kamu yang melakukannya. Tua, kamu siku berbalik keluar. Chu Feng mengejutkannya, penuh antusiasme, berkata, hari akan menjadi hal yang paling penting bagi orang-orang, tetapi mereka pertama-tama harus pahit pikiran, tenaga, dan tulang mereka, ini adalah yang terbaik untuknya. Grinding, ayo pergi dan kunjungi sungai dan gunung yang luar biasa ini. Harimau Siberia sekarang merah dan putih, dengan corak kulit yang rumit, alis yang jernih, dan raut wajah putih kecil. Chu Feng melambai, melihat Long Dayu dikejar oleh orang-orang Mo. Semua mata tertuju padanya. Kami akan membunuh karabin lain dan pergi ke situs Mo untuk membuat tiket besar. Harimau Siberia memiliki mata yang lebar dan berkata, jika naga ini Daewo tahu, apakah ia akan marah? Semuanya ada di sini, dan Anda memiliki pot besar untuk Anda. Anda harus menggunakan dia sebagai perisai sekarang, ambil kesempatan untuk membuat masalah. Bisakah kita? Agak tidak baik. Apa yang harus dikatakan? Pergi. Chu Feng, mereka berada di jalan lagi. Karena, terakhir kali saya tiba-tiba merampas tambang Mojia, panennya sangat besar. Jenis-jenis mineral itu layak untuk kota yang sebenarnya, dan semuanya adalah bahan tambahan untuk memurnikan Xiao Tiandan. Jika Anda menemukan yang lain, maka Anda dapat membuka alkimia dan mereproduksi Xiao Tiandan prasejarah. Ketika perbatasan sepi, Holly memintanya untuk memasak tubuh dengan mineral. Dan besar, yang terdiri dari residu, beratnya beberapa kilogram. Dikenal sebagai Tiandan kecil di dunia, tetapi itu jauh lebih buruk daripada dan yang seperti predator. Hanya karena berbagai bahan langka hilang, sulit untuk mengumpulkannya di era ini, dan hanya dapat digantikan oleh mineral lain. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah mencari semua jenis bahan, dan telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Jika itu untuk mengumpulkan semua keseluruhan dan memperbaiki Tiandan kecil dalam metode kuno, efeknya akan luar biasa. Ketika perbatasan sepi, Chu Feng memasak tubuh dengan berbagai mineral selama 1 atau 2 tahun, dan tidak dapat dibandingkan dengan Tiandan kecil di periode prasejarah. Dengan cara ini, Chu Feng menggunakan sarana ladangnya, dan di bawah perlindungan kaleng batu, sekali lagi berhasil menyerang beberapa tambang kuno Mojia, yang merupakan tempat terpencil dan defensif. Ini juga 2 jenis mineral, yang semuanya sangat ia butuhkan. Apa? Tambang batu hitam dicuri. Ketika orang-orang Mojia mendapat berita, raja-raja tua itu semua marah. Bahkan salah satu penyanyi Mo menepuk meja dan menghancurkan seluruh aula. Dirampok seperti ini memalukan, dan yang lebih penting, mineral yang hilang agak tidak biasa. Batu hitam, mineral khusus, sangat langka, adalah anggrek batu hitam. Dikatakan bahwa itu adalah tanaman, bukan mineral, tetapi dapat tumbuh sendiri. Sekarang, batu hitam di tambang kuno telah digali dan tidak bisa lagi diregenerasi. Jenis mineral ini berguna untuk dewa dan dewa, dapat memperbaiki obat yang mereka butuhkan dan merupakan aksesori yang sangat langka. Ah, tambang tanah Xianwang juga digali. Berita itu datang dari satu demi satu, dan Mo Jia marah. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan bahwa kedua tambang itu kosong dan dijarah sepenuhnya. Mo keluarga, aku memperingatkanmu, jadi aku mencari kematian, aku akan membalas dendam Long Dayu. Setelah 2 hari pelatihan, Long Dayu akhirnya tidak bisa menahan teriakannya. Menurut maknanya, Mo Jiali juga harus mengembalikan kepolosannya dan mencabut yang diinginkan, atau dia akan didesak untuk membuatnya menyesal. Chu Feng terdiam untuk sementara waktu. Naga aneh ini sedikit beruntung. Dia dirampok di sini, dan naga itu melompat keluar untuk membuat pernyataan. Itu agak tidak jelas. Benar saja, di dalam keluarga Mo, tembakan populer dari meja giok, menghancurkan Dongfu, dan jumlah hadiahnya meningkat dalam 1 nafas, dan itu hampir 2 kali lipat. Mo Jia tidak pernah menerima ancaman, kamu berani merampok milik keluargaku, tetapi juga sangat takut, tunggu mati. Long Dayu tercengang, dan akhirnya tidak bisa membantu tetapi bersumpah, saya akan tanda pagar Akeong %. Pada titik ini, dia bersembunyi di Tibet, dan dia tidak berani mengambil waktu. Ketika dia mengetahui bahwa keluarga Mo telah dijarah, dia tidak punya kata-kata untuk bertanya kepada langit.
Ini benar-benar lumpur kuning di celana, aku benar-benar tidak tahu. Penyu dewa masih hidup, tapi masih ada waktu, ular piton itu berkabut, dan akhirnya abu. Chu Feng menyesali. Dia berada di jalan, jauh ke timur, melintasi Dongsheng Sensu, pergi jauh ke lautan yang tak berujung, dan sedang mencari sebuah pulau. Bang! Lautnya sangat indah, ombaknya mengamuk, dan binatang-binatang laut yang tidak dikenal berjatuhan dari ombak yang telah menghancurkan awan. Aku tidak tahu apakah ada orang evolusioner di laut yang selalu mati. Chu Feng. Jalan lama itu berkata, jangan bermimpi, kamu akan cepat atau lambat mati. Tidak pernah ada makhluk evolusi di dinasti yang sejak berabad-abad kuno, ingatanmu bisa diandalkan, darah benar-benar ada di daerah ini. Macan timur laut itu dekat dengan yang lama, tidak disebut yang lama, tetapi sebaliknya. Ia ingin sekali menyingkirkan kalajengking, berevolusi kembali menjadi harimau, dan menginginkan harimau putih berdarah atau silsilah harimau hitam. Akan lebih baik jika Anda memiliki silsilah harimau liar. Lihatlah perlahan, tepat di area ini. Jalan tua. Atas permintaan harimau Siberia, Chu Feng menyeberangi Dongsheng Senzu untuk datang ke sini dan ingin menemukan pohon darah. Ini adalah pohon yang aneh, dan hasilnya benar-benar terbalik. Setelah meminumnya, itu dapat membuat mutasi darah manusia, dan beberapa gen yang tersembunyi dalam tubuh digali dan diperkuat secara menyeluruh. Old Gu memperingatkan, saya katakan, premisnya adalah ada harimau berdarah di tubuh Anda, atau tidak ada gunanya mengambil darah. Northeast Tigers tercengang, bagaimana mereka bisa memiliki darah harimau, bukankah ini sandiwara? Jalan kuno-kuno, Anda tahu Wall, zaman prasejarah, ras iblis merajalela, sangat tiada bandingnya, semua jenis binatang buas menikah dan bersekutu, sangat tidak peduli, mengapa semakin sedikit makhluk darah murni saat ini. Semakin banyak Anda mendengarkan Northeast Tiger, semakin sedikit rasanya. Anda ingin memberitahu saya bahwa saya mungkin memiliki banyak leluhur yang berantakan. Harimau, capung, naga, capung, del. Mungkin ada di sana. Apakah itu bibrida? Anggukan kuno yang kuno, berkata, itu hampir maknanya. Banyak binatang biasa mungkin sangat menonjol pada leluhur mereka, apalagi Anda juga dapat mengubah kebijaksanaan bentuk, leluhur harus memiliki darah yang luar biasa. Apakah Anda pikir saya memiliki darah burung mati atau naga prasejarah? Harimau Siberia menyipit dan menginginkan darah yang lebih hegemonik. Ketika kamu tinggal, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki banyak leluhur besar dalam darah kotor yang tidak murni ini? Old Gu tersenyum. Harimau Siberia berubah menjadi hitam dan berkata, jangan katakan itu, semakin banyak darah bibrida yang terdengar, semakin terlihat seperti bersumpah, jongkok aku. Pulau berkabut sangat indah dan besar, namun berbagai waktu dan puing-puing di sekitarnya begitu mengerikan sehingga letaknya jauh di Laut Biru. Tempat ini umumnya tidak ditemukan oleh orang-orang. Setelah dahulu tiba di daerah laut ini, mereka terus mengurangi dan akhirnya menemukan simpul ruang angkasa, dan mereka menerobos dengan angin cu. Lalu aku melihat seluruh pulau besar itu, dikelilingi oleh kepingan waktu yang mengerikan. Laut biru tak terbatas, awan hitam bergulir, badai elektromagnetik tertutup rapat, dan terjalin di atas pulau. Hujan berdarah jatuh ke bawah. Di pulau itu, rerumputan tidak terlahir, kirmizi tak tertandingi, dan ada banyak gunung yang jatuh, terputus dan mengeringkan sungai, yang sunyi dan sunyi. Ini adalah sebuah misteri. Jika bukan ruang kuno untuk menemukan simpul ruang, mereka tidak dapat menemukannya. Chu Feng mengisap di udara, ini bukan tempat yang sederhana, bahkan jika itu bisa melewati tirai cahaya di sekitar pulau yang ditutupi oleh puing-puing waktu, tetapi bagian dalamnya juga mengerikan, agak mengerikan. Di mana ini? Macan timur laut juga berambut. Tempat di mana darah bisa lahir, apa yang kamu pikir adalah tanah murni? Buah seperti itu bisa diubah ke langit. Senyum tua, akhirnya berkata, ini dulunya adalah tempat terlarang, terkenal di matahari, tetapi akhirnya dipukuli. Itu runtuh. Dalam pertempuran itu, penguasa matahari setidaknya sepertiga mati, semuanya harus menutup tempat terlarang ini. Ungkapan lama itu tidak mengherankan tidak ada habisnya. Hati Chu Feng bermartabat. Dia tidak percaya, karena dia membuka matanya dan menontonnya, dan dia segera merasa bersalah. Itu Peng Peng. Dia kagum. Di bawah awan hitam, selama badai elektromagnetik, di tengah hujan deras, ada monster besar di dekat gunung yang rusak, kilat hitam yang berkeliaran, keterikatan busur perak dan putih, setengah ikan dan setengah pon burung raksasa, mati dan sengsara, ditutupi dengan luka, tengkorak penutup dibuka dan bulu-bulu keemasan dibakar. Api belum padam. Ini masih pinggiran pulau, mencari ke dalam, ada beberapa sosok mengerikan, makhluk humanoid duduk di udara, tetapi kuil-kuil dikenakan oleh hiu merah panas, berlumuran darah, mati di sana, tidak jatuh di tanah. Sedikit jahat, beberapa pelacur sudah tua, harimau timur laut berbisik. Lao Gu menghela nafas, untuk menutup tempat ini, aku tidak tahu berapa banyak tuan yang meninggal. Yang sangat terluka hingga tuannya hampir mati.
Ini masih merupakan hasil dari tanah terlarang lainnya untuk saling membantu orang-orang yang meratakan tempat ini bersama-sama. Kalau tidak, sangat mungkin tempat ini akan terus berkembang hari ini, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Akhirnya diratakan. Ini adalah tempat yang bagus. Soalnya, tubuh yang tak ada habisnya tidak bisa mengambil penyuling. Mata harimau Siberia terasa panas, terkejut dan bersemangat. Tua dan jijik, berkata, jangan pikirkan itu, kamu melakukan ini sedikit, setelah kamu mendapatkan setetes darah setelah mendarat di pulau, kamu harus melelehkannya bersih. Selain itu, ia dengan sungguh-sungguh memberitahu bahwa ini adalah pulau yang dikurung oleh kakak lelakinya secara rahasia, dan telah menjadi rahasia kendali saudaranya sendiri. Orang luar tidak bisa menemukannya di sini. Jika tidak ada usia tua, simpul ruang itu hampir mustahil ditemukan. Kakakmu juga terlibat dalam perang? Tanya Chu Feng. Tidak. Ketika dia lahir, perang berakhir selama bertahun-tahun, Lao Gu menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, Li Wei bisa mengunci pulau itu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, butuh banyak usaha, dan tempat ini menjadi kebun belakangnya. Aku memberitahumu bahwa darahnya sangat ke langit, dan itu lebih mengerikan dari yang kamu kira. Jika kamu cukup beruntung, kamu dapat membuat makhluk biasa membuat darah yang aneh, apalagi untuk yang kuat. Tampilan lama sungguh-sungguh, di sini adalah tempat untuk berubah dari surga. Untuk sementara waktu, Chu Feng dan Northeast Tiger keduanya tertegun. Tiba-tiba, suara nyanyian samar melewati tirai cahaya yang dibentuk oleh fragmen cahaya pada waktu itu, menyebabkan perhatian mereka bertiga, terutama orang tua itu terkejut. Tidak mungkin, disinilah kakak lelakiku terkunci. Siapa yang bisa menemukannya, siapa yang bisa masuk? Namun, selanjutnya, dia kaget, gemetar, dan berteriak, aku. Temui orang besar, temui orang yang paling memalukan, gila, orang gila itu ada di sini. Karena, dalam blur, mereka melihat setumpuk tulisan suci di pulau itu terbakar, berubah menjadi api khusus untuk mencerminkan kekosongan, dan di atas api, ada sosok mengerikan telanjang di tubuh bagian atas dan duduk di piring. Selama istirahat, saya tidak berani membaca pesan. Saya merasa bahwa saya tidak puas dengan tulisan baru-baru ini. Saya mencari perasaan. Saya ingin memposting cuti ketika saya libur, tetapi saya menemukan bahwa saya telah berada di sana beberapa hari yang lalu. Kemudian saya merasa bahwa penjelasan cuti akan disia-siakan. Lebih baik belajar dari pot aktif Daewoo. Nah, pikirkan baik-baik tentang struktur besar di belakang. Saya pikir gairah dan kebesaran akan dimulai, dan yang terakhir akan ditulis. Terima kasih semuanya. Gila. Ini adalah nama iblis, dengan semacam energi yang mengerikan. Pada masa itu, dia berani bertarung dengan Li Wei dan bertarung selama 800 putaran. Itu benar-benar canggung. Dan mereka benar-benar melihat tubuh mereka yang sebenarnya di sini. Bisikan kuno ini membuat pori-pori dingin Chu Feng terbuka, bagian dalam dingin yang mendidih, dingin dan menggigit, pesan ini luar biasa. Saat ini, harimau Siberia putih bergigi merah bahkan lebih menarik, dia hanya ingin berbalik dan melarikan diri, ketika dia bersemangat, sepasang telinga besar terlihat dan kata-katanya menjerit. Tua, kamu tidak bisa menakutkan, orang gila adalah kehidupan yang sulit ditentukan, tidak tahu harus mundur kemana, bagaimana kamu bisa menjalankan, halaman belakang, kakakmu. Hati tua itu bergetar, kulit kepalanya kaku, dan berkata, saya harap bukan dia, tapi itu benar-benar dia, yang terlihat jahat dan gila, saya tidak akan pernah melupakan hidup saya, sebagian besar hidup kita akan diperhitungkan di sini. Petik 2. Di pulau itu, badai elektromagnetik sangat memalukan, dan pemandangannya seperti akhir dunia, ditambah darah dan hujan, berbagai peng-peng prasejarah, tubuh naga atau salib, atau digantung dalam kehampaan, aneh dan mengerikan. Orang gila seni bela diri benar-benar berbeda dari pikiran Chu Feng. Dalam kognisi sebelumnya, ini harusnya orang tua. Bagaimanapun, ia telah hidup lama, gila, tetapi hegemonik. Tetapi apa yang Anda lihat saat ini bersifat subversif. Jika dia berdiri, tingginya setidaknya 1 meter dan 95, badan perunggu itu sangat mengkilap dan sangat maskulin. Daging kalajengking itu kuat dan sombong. Penampilannya tampaknya paling berusia 30-an. Wajahnya seperti pisau, ujungnya tajam, pedangnya alis, wajahnya berwarna perunggu. Pria itu memejamkan mata dan duduk di kekosongan, setinggi 3 kaki dari tanah, tubuh bagian atas benar-benar telanjang, sangat kasar, dan seluruh orang mengambil napas liar. Terutama di bawahnya, tumpukan tulisan suci terlalu menyeramkan, dan api yang terbakar membawa simbol jalan, seolah mendukungnya untuk duduk di udara. Energi muda dan aktif, selain hegemoni, paksa, jahat, indah, berbahaya, mengerikan, bersumpah, serangkaian kata-kata ini adalah kesan yang paling intuitif. Tua, bisakah kita melarikan diri? Harimau Timur Laut berbisik, dan dalam kasus kalajengking seperti itu, tidak ada yang perlu diragukan, hanya untuk melihat jauh. Kecuali Li Wei beregenerasi, berapa banyak orang di era ini yang berani menyentuhnya.
Orang gila itu masih hidup, dan dunia ini sulit dilawan, hanya ada sedikit makhluk yang berani melompat keluar dan memanggil papan. Tidak bisa pergi, orang gila ini duduk di pulau itu, meskipun kadang-kadang pecahan cahaya mengisolasi napas kita, dia sudah dilantik untuk waktu yang lama. Tua dan tua, dingin dan berkeringat, ada beberapa keputusasaan dalam kata-kata. Jika Anda tidak baik, Anda akan bertemu orang gila. Dia mundur, matanya semua bersatu, tidakkah seharusnya dia merasakannya? Macan Timur Laut curiga. Tua dan frustrasi, berkata, pada level itu, duduk juga dapat menembus segalanya. Bahkan jika Anda tidur dan mati, begitu Anda memiliki benda asing mendekat, dia juga bisa merasakan sesuatu, atau mengapa. Harimau Siberia bertobat dan merasa bahwa itu seharusnya tidak semrawut. Tulang belakangnya mengerikan, tetapi dia masih tidak menyerah. Apakah ini bukan halaman belakang saudaramu? Kamu tidak mengatakan bahwa orang luar tidak dapat menemukannya, itu terlalu tidak dapat diandalkan. Itu adalah. Lao Gu menghela nafas dan berkata, iya, orang lain tidak dapat menemukannya di sini, tidak dapat menemukan simpul ruang. Ini adalah rahasia ruang pribadi yang tertutup. Namun, jika Anda bertemu orang gila, maka tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda datang ke area ini dan mencarinya, Anda pasti akan dapat mendeteksi dan membukanya. Ketika saya berpikir bahwa Li Wei telah bertarung dengan orang gila Wu, dan kemudian melihat bahwa orang gila itu duduk di sini, orang tua itu seperti perkelahian besar, yang jelas ditujukan padanya. Sebagian besar orang gila mengamati departemen mereka, yang jelas-jelas menerima situs tersebut dan memanen kebun belakang saudaranya. Ada sangat sedikit orang di dunia yang dapat menyeimbangkannya. Aku benar-benar merasa bahwa aku salah ketika aku melihat situasi ini. Jika kakakku masih hidup, itu akan baik-baik saja. Tanah harta semacam ini dapat mengubah hidupnya melawan langit, milik ciptaan tertinggi, dan hasilnya direbut oleh musuh. Tua, jangan khawatir, aku melihat bahwa orang gila itu agak salah, bukan tubuh aslinya. Chu Feng teropong menjadi dua simbol emas, melalui mata-mata asli. Yah, orang tua itu terkejut, apakah ini masih buruk? Pulau ini didedikasikan untuk orang gila dan kakak laki-lakinya. Siapa yang bisa masuk? Hari ini, alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena toples Chu Feng dan sejumlah besar daging jiwa di dalamnya dapat dilindungi dan dapat menembus fragmen waktu perangkat. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan tempat ini begitu sulit. Aku yakin itu adalah jalan Tao, bukan tubuh yang sebenarnya. Semakin banyak Chu Feng menatap, semakin yakin itu, bukan daging. Kemudian, Chu Feng memberitahu Lao Gu bahwa pembakaran tulisan suci sebenarnya hanya memiliki satu buku. Pada pembalikan halaman otomatis, setiap halaman diubah menjadi tulisan suci kuno, ditumpuk, dan jalannya terungkap, dan simbol-simbol mengerikan diangkat. Apa, kamu yakin tidak salah? Tanya lelaki tua itu. Ini mencerminkan nilai mata api, dan bahkan potongan-potongan waktu tidak bisa menghentikannya. Anda dapat melihat melalui akarnya, mencerminkan kebenaran pada orang buta. Aku yakin. Chu Feng mengangguk. Tampilan kuno-kuno itu bermartabat, mengagumkan, dan tabu, mengatakan, aku tidak bisa memikirkannya, orang gila itu telah mencapai tingkat ini adalah situasi khusus yang dikatakan kakakku. Situasi khusus apa? Tanya macan timur laut. Old menghela nafas, hatinya dingin. Buku ini mengembun sajak yang benar dan memanifestasikan tubuh Tao. Ini adalah hasil dari berkah jangka panjang dari buku ini, dan buku itu benar-benar menunjukkan keadaan orang gila tertentu. Situasi yang mengerikan di mana roh-roh jahat tidak menyerang. Bisikan kuno dan kuno, cukup hilang, tetapi juga sangat mengejutkan, musuh benar-benar pergi ke titik ini. Apa yang jahat tidak melanggar, yaitu, jalan menuju diri sendiri adalah stabil dan normal, dan selalu mempertahankan bentuknya sendiri. Setelah berkembang ke tingkat tertentu, itu tidak akan tidak senonoh. Yang kuat tahu bahwa begitu masuk atau sedikit lebih dekat ke tingkat Daewo, evolusi makhluk itu tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan menjadi bentuk apa. Jiwa-jiwa yang dekat dengan tingkat Daewo langka, dan mereka semua berbeda dan tidak normal. Li Wei pernah berkata bahwa tidak ada penyimpangan dalam menempuh jalannya sendiri. Dalam proses langkah demi langkah, kejahatan tidak menyerang, dan jalan evolusi yang benar. Saat ini, orang gila itu tidak salah jalan, masih sangat benar, dan masih dalam perjalanan. Orang tua itu kaget dan benar-benar kaget. Orang-orang tidak senonoh dan kuat yang bersedia menjadi seperti itu. Jelas tidak, tetapi tidak ada pilihan selain pergi ke langkah itu. Ini menunjukkan bahwa jalan mereka memiliki penyimpangan. Sekarang, apa bidang orang gila itu, saya tidak tahu, tapi dia tidak salah setidaknya, yang mengerikan. Ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh orang gila. Setelah restu, dia dapat memanifestasikan tubuhnya dan menggunakannya untuk melindungi para murid yang lebih muda. Yang tua mengungkapkan kebenaran. Bukan karena orang gila itu datang, tetapi evolusi dari departemen ini telah mendarat di pulau itu, menggunakan tulisan suci abadi untuk membuka jalan yang aman dan memasuki pulau. Saya tidak perlu berpikir terlalu banyak.
Beberapa orang memiliki ide bermain darah dan buah, dan mereka harus datang ke sini untuk mencegat ciptaan. Ketika gua tua itu benar-benar jujur, dia tiba-tiba menjadi cemas. Ini adalah situs saudara lelakinya yang tertua, darah yang diolah dengan hati-hati. Bagaimana saya bisa mentolerir evolusi orang gila yang datang untuk memetik buah persik di tengah jalan? Jangan terburu-buru ke pulau, lihat sekeliling lingkaran. Selama tidak ada Tianzun di sini, orang tua itu akan keluar dan lebih suka keluar. Dia akan mati bersamanya. Tidak ada yang bisa memindahkan apa yang ditinggalkan kakakku. Mata tua itu merah, dan pertama kali saya mengatakan sumpah serapah semacam ini, saya tidak ragu untuk menghancurkan sarkofagus, tidak lagi mengangkat tubuh saya sendiri, dan saya harus dilahirkan terlebih dahulu. Apakah kamu memiliki jalan keluar? Mata harimau Siberia meluruskan. Itu adalah Chu Feng yang juga memainkan drum di dalam hatinya. Jika orang tua itu bisa keluar, dia pasti pria yang sangat berbahaya. Jalan lama, akan ada harga yang sangat mengerikan. Anda tahu akar, aliansi strategis, tidak ada orang lain, kali ini, berjalan beriringan, bunuh makhluk-makhluk di pulau bersama-sama. Dia tahu bahwa Chu Feng memiliki banyak rahasia, bahkan spesialisasi toples sudah banyak menebak. Lagi pula, mereka melarikan diri bersama dan menyadari bahwa mereka luar biasa. Selain itu, ada banyak jiwa di dalam tangki. Ketika menghadapi Chu Feng, saya merasa bocah ini terlalu jahat. Yah, kamu harus bekerja sama untuk bekerja sama. Chu Feng mengangguk, tentu saja, peringatan itu masih harus dijaga. Mereka berkeliling pulau, pulau itu terlalu besar, namun setelah angin membuka matanya, ia masih melihat kebenaran melalui tirai cahaya yang dibentuk oleh pecahan cahaya. Ada orang di pulau itu. Selain itu, ada 3 tumpukan tulisan suci yang dibakar untuk membangun jalan yang aman ke kedalaman pulau. Chu Feng tampak berwibawa. Dia telah melihat 3 tumpukan api, mendukung 3 orang gila, dan menolak penglihatan mengerikan di pulau itu, gas darah dan gas darah yang dikeluarkan oleh mayat dan kilin putih diblokir oleh seni bela diri. Jika kamu menjulang, ada cahaya khusus di kedalaman pulau, bergoyang. Chu Feng memberitahu Lao Gu. Ya, itu pohon darah. Tidak ada lebih dari 3 strain dalam keseluruhan film. 2 tanaman lainnya mungkin masih mati. Ini adalah sesuatu yang dapat mengubah langit. Kamu tidak percaya, bahkan jika kamu memiliki raja yang disebut. Darah bisa membuatmu melangkah lebih jauh. Lao Gu mengatakan rahasia seperti itu, bahwa buah itu efektif untuk Chu Feng. Aku juga sangat berguna untukku. Chu Feng terkejut. Dia berpikir bahwa perjalanan ini hanya untuk mengubah darah harimau Siberia, kurasa dia tidak akan mendapat manfaat dari itu. Kau bisa membuat darah raja semakin maju, dan transformasi yang tak bisa dijelaskan. Godaan lama. Pada saat yang sama, dia juga mengakui bahwa dia juga memiliki efek khusus pada dirinya sendiri, dia juga ingin menyucikan dirinya sendiri dan membangunkan semacam darah mengerikan. Dengan darah yang kuat, ada banyak kata sandi tentang evolusi, yang sangat penting bagi Anda dan saya. Jalan tua. Kemudian, sebelum Chu Feng belum mendarat di pulau itu, pandangan lama berubah, karena di pinggiran pulau, mereka melihat beberapa jejak dan menemukan dari mana orang gila itu berasal. Sial, apakah ada orang dari kakak laki-lakiku yang terlibat? Dia sangat terkejut dan geram. Li Wei memiliki keturunan, dan Lao Gu pernah berkata bahwa disebutkan bahwa dia cukup beruntung untuk meninggalkannya di masa lalu, jika tidak sebagian besar dari mereka akan mengalami bencana yang tidak terduga. Dapat dilihat bahwa dia dan keturunan Li Wei tidak cemburu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa di antara pewaris Li Wei, beberapa orang diduga datang bersama dengan orang gila itu. Jangan khawatir, itu belum tentu polusi yang sama. Mungkin seseorang dari kakak laki-lakimu ditangkap oleh orang gila dan membocorkan beberapa metode. Lelaki tua itu tidak berbicara. Dia menatap sebuah token gelap di ujung tertentu pulau itu, jatuh dalam meditasi, dan akhirnya menggertakkan giginya. Tidak sesederhana itu. Dia merasa hal-hal buruk dan saya tidak sabar untuk mendapatkan kekuatan yang kuat untuk membersihkan portal. Ayo pergi ke pulau. Dia mendesak Chu Feng, takut pembuluh darah pertama kali diangkat. Saya dapat melihat bahwa orang-orang itu telah datang, saya tidak tahu sudah berapa tahun saya di sini, tetapi saya seharusnya tidak berhasil. Jika tidak, saya harus pergi. Orang tua itu gila, karena dia sudah yakin bahwa orang yang memiliki denyut nadi kakak laki-lakinya terlibat. Ini adalah keturunan dari kolusi seni bela diri yang mati, tak tertahankan. Di sisi pulau, batu emas menyala dan kabut asap darah, rahasia kuno menyentuh token hitam di depan laut biru dengan metode rahasia khusus. Setelah mengkonfirmasi bahwa ada fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan, itu diaktifkan belum lama ini. Ini adalah salah satu token kunci untuk memasuki pulau itu. Orang yang tidak berada di liga yang sama tidak dapat mengaktifkan. Di luar pulau, tirai cahaya yang terbentuk oleh puing-puing waktu sangat mengerikan, menutupi seluruh pulau raksasa dan sangat berbahaya. Tanpa perintah Li, mustahil memasuki pulau itu. Benci, tua dan marah. Chu Feng menghibur, berkata, jangan marah,
ini bukan lagi tahun prasejarah. Sebagian besar keturunan kakakmu hampir mati. Sekarang siapa pewarisnya, mungkin siapa itu? Semoga hati tua itu tidak canggung, pahlawan tertuanya, aku, jika departemen ini dikhianati, mengandalkan orang gila, itu akan konyol, itu memalukan. Bocah itu mengandalkanmu, kita harus pergi secara rahasia, tidak bisa pergi ke sini. Lao Gu berdiskusi dengan Chu Feng. Setelah token gelap diaktifkan kembali, tirai cahaya yang dibentuk oleh fragmen cahaya dalam cahaya harus induktif. Bagus. Chu Feng mengangguk, mengambil harimau tua dan timur laut ke dalam kaleng batu, siap untuk menyeberang. Di dunia, selain token Li Yimai dan metamorfosis Wulunzi, secara teori, tidak ada cara lain untuk pergi ke pulau itu. Rune waktu terlihat tipis, tetapi mengerikan, melibatkan kekuatan waktu, dan dapat mengubah orang menjadi peluruhan berambut putih. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan hebat, Anda harus bersikap rendah hati di sini, generasi orang-orang kuat dari nama Zen yang datang, dan jika Anda berani menjadi keras, Anda harus dibunuh. Di pot batu yang disegel, Chu Feng dan Nortis Tigers merasakan jantung yang tak bisa dijelaskan, bumi bergetar seperti gunung, dan tangnya bergetar dengan ganas. Semuanya hanya karena mereka pergi. Setelah bersembunyi di tengah, Chu Feng mendesak toples dan langsung memacu ke waktu dan puing-puing. Jika diganti dengan benda lain, pasti hancur, itu mencari kematian. Di daerah ini, bayi yang memiliki pemurnian Tianzun sendiri juga tidak mau, dan berani bergegas seperti ini, pasti akan dihancurkan menjadi bubuk. Tong-tong batu itu melawan langit dan merusak diri sendiri. Mengerikan. Wajah macan laut timur berwarna putih, dan meskipun kendi itu masih terpisah, dia masih merasa seperti bencana. Jalan lama, pembantaian yang kuat, upaya bersama untuk meratakan area terbatas tahun ini, membayar harga yang sangat besar, meninggalkan sisa-sisa, secara alami mengerikan sampai ekstrim. Boom! Di ruang bicara, toples batu akhirnya mengejutkan, dan kemudian halus, tidak lagi menderita kekuatan eksternal. Kami datang dan naik ke pulau itu. Chu Fengdao, mereka berhasil. Dia dengan hati-hati membuka kaleng-kaleng batu, mengungkapkan celah. Tentu saja, sebelum itu, semua tubuh dicat kembali ke tanah dan melindungi dirinya sendiri, karena pulau itu benar-benar bukan tempat yang baik. Benar saja, ini membuka toples, mereka bergetar, cahaya jiwa bergetar, seolah meledak. Awan gelap di atas pulau tertutup, badai elektromagnetik padat, dan darah mengalir deras, dan orang-orang yang tertekan mati lemas. Ini sangat mengerikan. Jika tidak ada tempat perlindungan harta karun, bahkan jika kita pergi ke pulau, kita akan langsung berubah menjadi saus daging. Ini terlalu sombong. Harimau timur laut bergidik. Apakah itu badai elektromagnetik atau hujan deras? Itu mengerikan, selama diwarnai, itu pasti akan menghancurkan mereka. Chu Feng mencoba untuk mengeluarkan senjata tingkat dewa. Akibatnya, dalam hujan berdarah, tiba-tiba diadu, berkarat dan tidak memuaskan, dan kemudian cahaya elektromagnetik melintas, dan pedang itu hancur. Ini jadi. Bahkan jika Anda telah dihapus dari dinasti Yang, tidak ada lagi makhluk, Anda masih bisa menyebutnya sebagai area kehidupan terbatas. Berapa banyak orang yang berani menginjakan kaki? Pada titik ini, setelah tutup batu dapat membuka celah, reinkarnasi yang ditutupi dengan tubuh bersinar, dan sedikit mengkristal di sini. Tua, apakah kamu akrab dengan pulau ini? Bagaimana caranya? Tanya Chu Feng. Tempat ini terlalu iblis, bahkan jika ada kaleng batu di tangan, melindungi mereka, dia juga tidak memiliki dasar hati, takut tidak sengaja jatuh ke kematian. Jangan buru-buru pergi, biarkan aku melihat siapa yang datang di pulau ini. Bukaan kuno-kuno, jika ada dewa untuk datang, maka tidak perlu bertarung, mereka masih aman untuk ditarik. Karena pihak lain bisa naik ke pulau itu, ada cukup alami untuk mengandalkan itu, dan itu adalah Tianzun sendiri. Bagaimana itu bisa dikonfrontasi? Ada gas berdarah di sarkofagus batu, terbang keluar dari kaleng batu yang tidak tinggi di kepalan tangan, namun, ini hancur dan mendesis, dan itu dikukus. Pulau ini terlalu mengerikan, sekuat orang tua itu sekarang dikembalikan ke tingkat tinggi para dewa. Sedikit lebih dekat ke orang gila, runenya membuka zona aman, kita dekat dengan beberapa. Jalan tua. Saya harus mengatakan bahwa tulisan suci yang dibawa oleh orang-orang gila sangat mengerikan, membakar dan membalik, menawarkan sosok orang gila, duduk di kekosongan, dan memperluas dunia. Di daerah itu, tidak ada badai elektromagnetik, tidak ada hujan darah, dan tenang. Lao Gu mencoba lagi, tetapi kali ini kabut darah memenuhi masa lalu, letusan, yang bahkan lebih mengerikan, langsung dinyalakan, berubah menjadi abu terbang. Batu Tianjin bergetar, dan lelaki tua itu cemberut, mengatakan, orang gila itu terlalu abnormal. Ini hanya buku yang diberkati, jadi bisa saja. Banyak upaya, penjelajahan di sekitarnya, Lao Gu menangkap sebagian dari sisa napas, mencerminkan beberapa sosok dalam kabut darah, berspekulasi bahwa tidak ada Tianzun di sini. Chu Feng terkejut.
Dalam jadi yang begitu mengerikan, di tanah terlarang di mana pikiran akan meleleh, orang-orang kuno masih dapat memiliki sarana untuk mengeksplorasi kebenaran dan menjadi benar-benar luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua itu sangat jahat, dan itu layak untuk kekuatan prasejarah. Pergi ke pusat pulau. Jika kamu terlambat, aku takut mereka akan berhasil mengambil darah dan buah. Setelah matang, pohon induk akan kering selama bertahun-tahun. Chu Feng, mereka berangkat, dengan bantuan pot batu dan tanah reinkarnasi, melalui daerah hujan berdarah, mereka secara alami tidak berani memasuki area cerah tempat orang gila itu duduk. Jika Anda benar-benar ingin masuk, Anda harus menderita serangan mengerikan. Dan area cerah ini terhubung menjadi satu bagian, tepatnya area panjang dan sempit yang mengarah ke pusat pulau, yang merupakan jalan yang aman. Adalah Chu Feng yang juga mengakui bahwa orang gila Wu terlalu sombong, diberi beberapa buku, hanya untuk membuka sebidang tanah murni di Jedi dan menjaga keturunannya. Sepanjang jalan sunyi, mereka berat, merasakan mengerikannya lelaki sejati, benar-benar ingin datang ke sini, benar-benar hanya menutupi langit. Mesum, ini adalah Kun Hai Hai Real yang asli, bisakah kita mengeluarkan beberapa bulu? Bahkan jika harimau Siberia menurunkan persyaratan, dia tidak berani menggerakkan darah dan dagingnya, dia hanya ingin mengambil beberapa bulu, tetapi itu tidak realistis. Jalan tua itu berkata, kamu tidak memikirkannya. Makhluk di pulau ini penuh sesak napas. Entah itu darah atau bulu mereka akan mati. Secara umum, level kekuatan 3 level terlalu rendah. Belum lagi harimau Siberia, sekarang lelaki tua itu meletus dan tidak berani menggerakkan mayatnya. Sangat indah, ini unicorn putih. Sangat jarang di dunia, ini adalah binatang buas. Hasilnya mati di sini. Macan timur laut berwarna merah. Seekor unicorn putih menyerah ke depan dan darah menodai bumi. Hei, orang gila ini adalah orang tua kecil. Angin Chu sangat berbeda. Dalam perjalanan, tentu saja, kitab suci terbakar, tetapi tubuh orang gila yang tingginya 3 kaki dari tanah tipis dan kering, seperti leigong. Perhatikan baik-baik, di antara sudut-sudut alis, mirip dengan kontur pria parubaya yang lebih tua. Ini adalah tulisan suci yang telah diberkatinya dalam periode yang berbeda dan diciptakan di zaman yang berbeda. Pandangan lama itu berwibawa. Orang tua yang kering ini sudah sangat tua, lebih seperti orang gila di zaman Li Zhengfeng. Siberian Tiger bertanya, jadi, orang gila bela diri jangkung yang kami lihat tepat di atas tubuh bagian atas adalah perwujudan dari usianya yang masih muda. Tidak harus, mungkin dia memang lebih tua. Old menghela nafas. Tidak mungkin, semakin dia hidup, semakin muda dia. Northeast Tiger terkejut. Jiao kuno-kuno berkata, apa yang tidak mungkin, yang paling ditakuti adalah semakin dia hidup, semakin kuat dia. Dalam hal itu, kakak saya terlahir kembali, dan tidak perlu untuk menekannya. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak pemandangan mengerikan. Jinwu yang sekarat, pemisahan mayat, percikan darah di tanah, kematiannya tidak menarik, tidak tahu bagaimana mengalami hal-hal yang tragis, kepalanya terpotong, alisnya lebih mirip lubang cakar hitam orang-orang. Pulpa otak telah mengalir keluar, dan belum mengering, dan belum membusuk, berwarna putih. Ini, dewa, kematiannya sangat buruk. Banyak makhluk di pulau ini dibunuh oleh makhluk tertentu. Di depan udara, ada banyak benda melayang di udara. Badai elektromagnetik mengaduk, hujan darah terjalin dengan guntur, tetapi mayat tidak tenggelam, dan selalu ada di sana. Ini adalah tubuh-tubuh para penganjur sejarah, mengapa mereka masih tidak membusuk dan tidak hancur oleh mati lemas di pulau itu. Hati Chu Feng penuh dengan keraguan. Lao Gu menjelaskan, jangan berpikir terlalu banyak, pulau ini adalah pintu yang jahat. Sebelum semua penguasa dunia dari dinasti yang bersatu untuk menyerang tempat ini, jadi ini seperti ini. Ada banyak mayat, dan mereka tidak membusuk. Mereka adalah piala dari pemilik pulau sebelumnya. Itu dikutuk, dan itu akan selalu menjadi pelayan mayat. Itu tidak bisa berdebu, dan dunia kekal tidak bisa menyingkirkan kondisi mengerikan dan menyedihkan ini. Chu Feng terkejut, dan pemilik jadi ini terlalu mengerikan. Saya tidak perlu memikirkannya. Makhluk yang mati di sini adalah yang kuat dari segala usia. Mereka dipenjara secara paksa sebagai mayat dan kehidupan abadi. Ini semacam siksaan. The Northeast Tiger Cup sudah bertahun-tahun berlalu. Mengapa tubuh orang mati yang kuat masih mempertahankan keadaan aslinya? Bukankah pemilik pulau di sini masih mati? Ketika Anda mendengar wacana semacam ini, bukan hanya angin yang tertegun, tetapi lelaki tua itu menarik napas. Pada saat itu, orang-orang kuat Kuanyang bergabung untuk menyerang tempat ini, tetapi masih dihancurkan oleh sepertiga. Itu adalah bencana. Pertempuran itu, dengan hasil yang jelas, meratakan tanah terlarang, dan pemilik pulau itu mati. Hari ini, jika diumumkan bahwa makhluk itu mungkin tidak mati, kemungkinan menyebabkan kepanikan di matahari. Saya pikir itu harus mati. Kalau tidak, kakak saya tidak akan mengubah tempat ini menjadi halaman belakang rumahnya. Jalan lama, tapi ada sedikit guncangan. Bawa dia,
langit jatuh dan ada yang tinggi. Kita hanya datang untuk darah-darah hari ini, tidak peduli apa lagi. Chu Feng juga mengangguk. Jika hal semacam ini masuk lebih dalam, itu hanya akan membuat orang mati rasa, bukan apa yang bisa mereka pertimbangkan. Makhluk ini, bahkan jika itu tidak mati, sebagian besar tidak dapat pulih, dan akan direproduksi. Jika tidak, ia masih akan bisa pergi ke pulau itu. Chu Fengdao, mengendarai kaleng batu, dan bergerak maju dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat 4 tumpukan tulisan suci, membakar rune jalan, dan membawa orang-orang gila dari era yang berbeda. Kengerian itu tidak terbatas, dan satu sisi ditekan, dan itu adalah cahaya yang terang. Ada di sini. Mereka dekat dengan pusat pulau, melihat beberapa makhluk, dan melihat pohon tua yang kokoh dengan beberapa buah dan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah pohon buah berdarah. Makhluk-makhluk itu tinggal di sini, menunggu buahnya matang, dan tak terhindarkan lagi pertempuran berdarah. Tak satu pun dari keempat makhluk itu baik. Bulu seekor anjing tengu tua berwarna putih keabu-abuan, sangat tua dan kurus, tetapi tidak ada yang akan jongkok, itu adalah raja para dewa. Di sampingnya, ada terenggiling penuh emas, sangat menyilaukan, seperti naga kuno, berjongkok di sini, berdarah. 2 lainnya adalah humanoid dan terlihat seperti manusia, tetapi mereka tidak tahu akar yang sebenarnya. Mereka semua menatap pohon-pohon darah kuno, diam-diam menunggu buah di pohon matang. Pohon-pohon darah purba sangat hijau, daun berdaun, seluruh tubuh berwarna hijau, dan itu diukir seperti jasper, yang mekar dengan kecemerlangan hijau suci. Tentu saja, yang paling mencolok masih buah di atas, banyak yang nyata, tidak kurang dari 100, semuanya putih dan jernih, dan ada eksudasi individu kekacauan. Hal semacam ini bukanlah hal yang terlihat pada pandangan pertama, itu adalah harta yang langka. Begitu banyak buah, tak terduga untuk Chu Feng, membuat yang tua dan kuno sangat terkejut, bahkan dia tidak berharap untuk menghasilkan ratusan keping sekaligus. Namun, dia diam-diam menggelengkan kepalanya, meskipun ada banyak buah, mereka mewakili darah berbeda, untuk setiap keluarga, tidak setiap buah bisa dimakan. Karena atributnya berbeda, itu akan menjadi masalah besar jika Anda memakannya tanpa pandang bulu. Chu Feng memperkirakan bahwa buah yang bisa membuat orang lain berdarah lebih jauh, juga sejenis. Buah purba dari pembuluh darah berwarna hijau, dan pancarannya sangat sakral, memperluas mati lemas dan menjadikan dirinya tanah yang murni. Tidak ada buku yang dibakar di sini, tidak ada orang gila, dan daerah di tengah pulau adalah daerah damai yang dibentuk oleh pohon darah purba. Itu terlihat lebih aman daripada area di mana tubuhnya menua. Chu Feng, mereka bersembunyi di dalam kaleng batu, di udara yang tercekik, di mayat tubuh, secara efektif menyembunyikan napas mereka sendiri, terutama karena reinkarnasi menutupi tubuh, sekuat 4 makhluk mengerikan itu tidak merasakan. Ada terlalu banyak mayat di daerah ini, dan darah setiap keluarga mengalir dan darahnya terlalu kaya. Chu Feng, mereka secara alami tidak terlalu dekat, jika mereka benar-benar ingin diekspos, maka mereka tidak boleh berakhir satu sama lain. Apakah itu terlihat? Buah kabut kacau di pohon darah adalah buah tanpa atribut. Setelah dewasa, Anda dapat membiarkan darah Anda sendiri mengalir lebih jauh dan berubah lagi. Pria tua itu mengatakan kepada saya. Lebih dari 100 buah semuanya putih dan cerah, tetapi sebagian besar memiliki atribut yang berbeda, hanya beberapa yang memiliki kabut yang kacau. Inilah yang dibutuhkan Chu Feng. Dia tidak menginginkan darah harimau putih, dan dia tidak menginginkan tubuh naga. Garis keturunan rasnya sendiri sudah cukup. Jika Anda mengambil buah lebih lanjut tanpa atribut dan mempromosikan garis keturunan Anda sendiri, itu akan luar biasa. Badai menerpa, pohon-pohon tua dari darah berayun, dan buah-buah dari pohon-pohon berayun. Daerah di mana pohon-pohon tua yang suci dan damai terletak tidak lagi tenang, dan itu membuat suara yang mengerikan. Hai! Beberapa buah memiliki bas nyata. Hei! Ada juga suara menggigil di buah putih salju, yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, beberapa tekstur khusus muncul pada darah-darah, dan wajah-wajah dari beberapa makhluk purba tercermin samar-samar. Harimau Siberia terkejut, dan kemudian bersemangat untuk gemetar. Dia diam-diam menyuarakan dan berkata, aku mendengarnya, aku melihatnya, ada buah darah harimau. Mengapa dia datang? Dia ingin mengubah darahnya, dia tidak ingin lebih halus, dia melihat harapan. Ini kebetulan, apakah buah ini sudah matang? Chu sedikit bersemangat, dia menantikan perubahan mendadak dalam darahnya, tubuh pasti akan membaik lagi. Bukan karena kita datang, tapi keempat makhluk itu berkorban di sini, mempercepat kematangan darah. Jalan lama. Ingin berkorban, tentu saja dibutuhkan beragam harta surga dan bumi, termasuk jiwa kuat dari ras yang relevan. Itu secara artifisial campur tangan di sini. Tunggu, mungkin itu akan matang dalam waktu kurang dari sebulan, bahkan lebih cepat. Lao Gu sangat yakin. Aku ingin menjadi harimau liar. Harimau Siberia menyeringai, dia benar-benar muak,
dan dia sengsara dalam reinkarnasi, dan reinkarnasinya canggung. Dia sangat senang, dan dia berselisih dengan Chu Feng. Dia berkata, saudara-saudara baik-baik saja, mereka bisa berkumpul bersama di bawah sinar matahari, dan saya akan segera melanjutkan tubuh saya. Hati Chu Feng juga memiliki aliran yang hangat. Aku memikirkan semua jenis yin dan yin. Aku memperhatikan lembu, sapi hitam besar, angin Ouyang dan orang-orang lain di jalan satu persatu, mati di jurang, dan akhirnya menyaksikan reinkarnasi mereka, hatinya masam dan pahit, rasanya sulit. Ming, selama kamu bisa berkumpul bersama di bawah sinar matahari. Dia berharap bahwa pada hari reuni, berdoalah agar semua orang tidak mengalami kecelakaan, meskipun sangat sulit diketahui. Tiba-tiba, di sekitar pot batu, karya Agung Guanghua, setumpuk tulisan suci berdecit, secara otomatis membalik, dan kemudian sesosok tiba-tiba muncul, duduk di kehampaan. Itu buruk. Baik Chu Feng maupun lelaki tua itu menyadari bahwa hal-hal besar itu tidak baik, dan orang gila itu muncul. Ada buku yang telah diberkati. Mereka belum menemukannya. Chu Feng ingin menyegel pot batu di pertama kali, tapi itu masih terlambat. Itu bukan tubuh virtual orang gila, tetapi pisau pemotong. Beberapa pisau berlari di sepanjang celah dan bergegas ke kaleng batu. Hei! Orang tua itu sangat marah, mereka diam-diam menatap, dan mereka tidak menyadarinya, itu terlalu berbahaya. Saya ingin datang ke buku untuk membakar, untuk memanifestasikan tubuh orang gila, dan juga merupakan makhluk kegelapan. Kapan? Tabung batu itu dikejutkan, dan diguncang oleh pisau, gemetar keras, dan sampulnya terlepas, dan tidak bisa ditutup. Dan, pisau yang mengerikan itu akan datang. Pada saat genting itu, leluhur tua itu bergegas ke udara dan menyapa pisaunya, dengan suara memekakkan telinga, lelaki tua itu terbang keluar, tetapi buku yang terbakar, sosok seni bela diri yang telah terbentuk, tidak akan bisa bergerak. Namun, pada saat genting, tutup batu itu bisa disentuh oleh orang tua itu, dan itu juga terbang miring, mengenai buku itu, dan suara orang gila itu samar. Kapan? Pisau itu melintas, dan batu emas itu hancur. Di dalam kaleng batu, ada yang sengit, harimau timur laut itu terbelah menjadi dua bagian, dan darahnya mengalir deras, bahkan jika yang tua melesat keluar, itu menghalangi cahaya pisau, tetapi beberapa pisau melintas. Toh, tutup batu bisa diguncang. Hei! Chu Feng meraung. Dia hampir jatuh dengan laogu pada saat yang sama. Dia memanggil buah masa lalu di pertama kalinya, kalau tidak pasti akan terbelah menjadi dua bagian. Namun, dia tidak bisa memblokir harimau Siberia, sudah terlambat. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan pisau canggung ini hampir membunuh mereka semua. Saudara harimau, teriak Chu Angin. Pisau mengerikan itu melintas, meskipun tidak secara langsung menghancurkan harimau Siberia, itu hanya sedikit kekerasan, tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung harimau Siberia. Chu Feng gemetar, takut dia akan mati. Pada saat yang sama, lampu pisau datang lagi, terbang ke Chu Feng di sini. Lari, ini adalah 7 mayat yang mengarah pada yang tertinggi. Chu Feng melihat bahwa darahnya berwarna merah cerah di toples yang terbang keluar. Dia tidak tahu bagaimana harimau Siberia itu. Matanya merah, amarahnya tak terbendung, dan dia meraung. Pada saat yang sama, ada kilatan petir, dan gemuruh di luar langit. Apa yang sedang terjadi? Hari perampokan tidak mendarat di tempat pertama, pulau ini bukan tempat terlarang di bawah sinar matahari, ini begitu istimewa, reruntuhan waktu membayangi langit. Hari-hari perampokan tidak muncul tepat waktu, hati Chu Feng tenggelam, dan pulau itu terlalu aneh. Makhluk itu terbunuh, dengan energi sombong dan kuat, tubuhnya gelap seperti tinta, terbungkus dalam sekelompok cahaya hitam. Apakah ini yang disebut 7 mayat yang mengarah ke yang tertinggi? Chu Feng menghindari, dia terutama ingin menemukan kaleng batu, benda ini sangat besar, tidak bisa hilang. Selain itu, jika Anda ingin melawan tulisan suci yang diberkati seni bela diri, hanya kaleng batu yang ada di tangan. Jelas, Lao Gu juga tahu bahwa situasinya sangat kritis. Sinar dan kabut darah Tian Jinsi seolah-olah samudera merah melonjak dan dengan cepat bergegas menuju makhluk ini. Sekarang, satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa tulisan suci miring keluar dari tutup batu dapat menyebabkan sosok orang gila itu runtuh. Kalau tidak, biarkan buku itu ada di sini. Ini pasti jalan buntu. Boom! Tianjin Xian terlalu cepat, dan orang-orang kuno menggunakan metode rahasia. Namun, reaksi makhluk itu juga ganas, dan pisau putih meluncur ke masa lalu dan berwarna putih. Ketika terdengar, sarkofagus itu disiramkan ke Mars, pukulan ini membuat yang tua tidak nyaman, dan darah serta kabut dengan cepat dikonsumsi. Tentu saja, hal yang paling mengerikan adalah telapak tangan makhluk itu sendiri ditekan di atas batu, dan cahaya hitam meroket. Kemudian, belum lagi diri yang lama, yaitu, Chu Feng telah mengalami kekuatan mengerikan antara hidup dan mati di kejauhan. Makhluk yang diselimuti cahaya hitam, seperti tanah,
adalah udara mati yang berhamburan, mengikis batu surgawi, energinya terlalu mengerikan. Lelaki tua itu bertumit rendah, darahnya mendidih, dan lobak merah yang berubah menjadi sepotong film muncul, menghalangi cahaya hitam, dan mengejutkan orang itu. Jelas, orang-orang yang sangat malu di usia tua cemburu dan melakukan yang terbaik untuk bertarung satu sama lain. Dalam proses retret makhluk ini, udara mati runtuh, dan kemudian ada vitalitas yang kuat dalam tubuh yang melonjak, dan itu adalah erosi udara mati bagi orang lain, dan itu adalah kehidupan di sekitar dirinya sendiri. Hidup dan mati adalah masalah pemikiran. Apakah ini hal yang mengerikan tentang 7 mayat? Pada saat ini, Chu Feng sudah bergegas ke kaleng batu, asalkan benda ini ada di tangan, ada banyak kepercayaan di hati. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa mendapatkan kaleng batu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah bisa memperbaikinya sepenuhnya. Dia belum membuat koneksi dan terlalu pasif. Dia merasa bahwa alasan utama adalah tingkat ini terlalu tinggi, dan mungkin sejumlah peradaban telah lintas domain. Ketika Chu Feng bersentuhan dengan kaleng batu, kekuatan mentalnya rusak, dan dia tidak dapat mengendalikan kaleng batu, dan dia bahkan disambar petir. Makhluk itu memanggil tulisan suci yang telah diberkati orang gila itu, dan nyanyian itu terdengar seperti penyanyi, dan jika leluhur berkhotbah, mereka mengguncang tanah. Ketika buku itu dibalik, ada simbol yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan sosok orang gila itu sekali lagi muncul. Tubuh Chu Feng hampir meledak, karena tulisan suci yang dipanggil mempengaruhi dia secara serius, dan yang paling dekat dengannya, dia hampir tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, makhluk itu terlalu cepat, dan dia bergegas ke pot batu satu langkah lebih awal dari yang lama. Dia sudah menembus lubang. Stoples yang tampaknya membosankan ini sangat istimewa dan harta yang tak terbayangkan. Kamu berani. Lelaki tua itu terkejut, dia tahu bahwa kaleng batu itu sangat besar, diikuti dengan terbang dan menyambar kaleng batu. Boom! Di udara, kedua pria itu bertabrakan, batu Tianjin yang tua dan putus asa diwarnai merah oleh darah, akhirnya ia dikejar dan bertabrakan dengan sisi yang lain. Pada saat ini, Chu Feng berjuang untuk bergerak, meninggalkan area tempat tulisan suci itu berada, tetapi itu masih bergoyang di dalam buku, dan rune yang dikeluarkan tidak membangun orang gila itu. Kalau tidak, dia harus meledakkan secara langsung, tidak ada harapan. Hai! Chu Feng terbang ke kejauhan, menemukan tutup kaleng batu, dan mengendalikannya di tangannya. Wajahnya jelek, dan dia belum menemukan situasi apapun. Tubuh batu tidak akan dijamin. Dia tidak ragu-ragu, memegang sampulnya, bergegas ke buku, dan langsung memukulnya. Oh lala! Setelah buku itu jatuh, ia dipukuli dan terbang keluar. Halaman-halaman buku itu dibalik dan jatuh ke tanah yang jauh. Itu adalah medan perang yang panjang. Chu Feng seperti kilat, bergegas kedua orang yang bertempur, tetapi pada saat ini sesosok muncul, menghalangi di depan, jari untuk mencuat, menunjuk ke Chu Feng. Orang ini sangat tinggi, mengenakan baju besi merah, berdiri seperti gunung ajaib, memberi orang rasa sombong, jari di langit. Terlalu malu, dia adalah yang terkuat dari raja-raja. Setelah satu jari patah, dia menerbangkan 3 naga nyata dari ujung jarinya, terjerat bersama, dan naga itu hancur selama 9 hari. Adegan ini, apalagi gaya Chu, adalah kejutan kuno yang lama, karena ini adalah rahasia saudara laki-lakinya yang tertua. Kakak tertuanya bernama Li Wei, juga dikenal sebagai Li Sanlong, legenda bahwa jari dapat memainkan kekuatan 3 naga. Tentu saja, ini adalah legenda, lebih tepatnya, itu sebenarnya semacam keterampilan tempur. Sekarang seseorang telah mereproduksi teknik ini. 3 naga itu besar dan seperti manusia. Skala hitam luar biasa, seperti baja. Merah dan berdarah. Naga itu tebal dan sangat gerah. Ada juga tubuh perak. Sisiknya terbakar, dan kecemerlangannya bersinar 9 mil. 3 naga besar terjerat satu sama lain, bergegas ke angin Chu, dan energinya terlalu besar. Chu Feng secara alami memiliki mata merah panjang, berjongkok ditutup batu bisa, sekarang tidak ada pilihan lain, hanya pertempuran berdarah pada akhirnya. Klik. Pada saat ini, hari-hari terakhir perampokan tiba-tiba datang, dan guntur berikutnya dan berikutnya. Di depannya, 3 tubuh naga besar semua kewalahan oleh guntur, dan mereka diserang oleh perampok terkuat. Chu Feng kaget, di tempat pertama, tutup batu bisa diblokir di depannya dan pindah ke bagian atas kepala untuk membela diri. Menurutnya, tidak ada solusi saat ini. Naga berkepala 3 akhirnya menghilang, tetapi dia berjuang untuk sesaat, yang tampak agak mengerikan, orang itu hanya bisa bertabrakan dengan pembunuh terkuat. Namun, hari itu dirampok dengan cepat dan menghilang tiba-tiba, seluruh pulau ditutupi oleh puing-puing waktu dan menutupi langit. Baru saja, ketika puing-puing waktu membengkak, celah itu terungkap, yang menyebabkan kebocoran langit dan perampokan guntur. Jangan perhatikan dia, hanya jongkok semut, bantu aku memenangkan kaleng. Seluruh tubuh diteriaki oleh sekelompok makhluk bercahaya hitam, bersemangat dan cemas.
Dia berkelahi habis-habisan dengan orang tua itu, dan sarkofagus batu itu bergetar, dan kedua pria itu bersaing untuk mendapatkan kaleng batu, yang sudah menjadi panas. Pria yang mengenakan baju besi merah dan digunakan untuk menampilkan rahasia Li Wei, seperti bunga kosong mimpi, menghilang dari tempat itu, dan saat berikutnya muncul di masa lalu, membombardir batu. Hampir pada saat yang sama, Chu Feng juga membantu konfrontasi kuno, dan memenangkan kaleng batu. Bang! Cahaya hitam mencurahkan, jiwa yang mengolah 7 mayat sudah mati, disuntikkan dengan gila ke batu, dan kemudian menginjak batu, dan berbalik ke batu bisa, terlalu cepat. Mundur. Orang tua itu makan kerugian besar. Dalam api batu ringan, dia benar-benar berteriak pada Chu Feng dan mengatakan kepadanya untuk tidak mendekat. Klik. Bang. Pada saat ini, si Ji hancur, dan kemudian napas energi tiba-tiba terbuka dengan keras, darah dan darah memercik, kekerasan lama keluar dari pabean, mengungkapkan kapasitas sebenarnya. Pada saat ini, orang yang memakai baju besi merah-merah batuk dan terbang, dan ketika batu itu meledak, dampaknya terlalu besar. Selain itu, makhluk yang mengolah 7 mayat juga batuk darah, tetapi ia berhasil menabrak pot batu, setelah semua, ia harus berhasil. Ketika ia dilahirkan di zaman kuno, penampilannya membuat semua orang terpana, bibirnya merah dan putih, seorang bocah lelaki yang cantik, wajah putih kecil yang otentik, tidak terlalu tua. Pada titik ini, dia membunuh yang tak terbatas, seseorang menunjukkan teknik rahasia saudaranya, dan orang-orang dari seni bela diri yang sama berkumpul, sehingga dia tidak tahan. Hai! Pada saat ini, jiwa-jiwa yang mengolah 7 mayat mengambil kaleng batu dan membiarkan hati Chu Feng tenggelam. Artefak kuno ini adalah yang pertama kali berubah.